Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik, podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan dan juga pemerintahan Provinsi Jambi. Sahabat Disdik, pada podcast kita kali ini kita membahas materi yang cukup banyak ini ya kali ini, yaitu tentang sosialisasi kedisiplinan ASN, penerapan sistem informasi absensi online atau biasa kita sebut dengan Siabon, dan juga netralitas ASN Provinsi Jambi. Tentu saja saya tidak sendiri sahabat Disdik. Pada podcast kali ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya dan mungkin tidak asing lagi bagi sahabat Disdik semua. Beliau adalah Bapak Haryanto SSOS dan juga Bapak Muhammad Sadam Arifin Putra SSTP MH. Kita berkenalan dulu ya sahabat Disdik, kira-kira bapak-bapak ini di bidang apa sih bekerjanya, kok ngurusin hal-hal yang kayaknya agak berat ya ini sahabat Disdik ya. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, terutama di studio sahabat Disdik. Ini habis upacara tadi Pak ya? Iya Bu. Habis upacara menyempatkan diri ke sini. Terima kasih banyak ya Pak ya. Baik Pak, mohon izin untuk Bapak menyapa sahabat Disdik kita. Sekalian memperkenalkan Pak, Bapak ini di bidang apa sih Pak gitu, kerjanya di mana sih, kok kayaknya agak serem ya tadi ya bagian-bagian bidangnya gitu. Mohon dipersilakan kepada Bapak Haryanto dulu. Terima kasih Bu. Selamat pagi sahabat Disdik dimanapun Anda berada. Saya Haryanto SSOS, Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Aparatur Sipil Negara BKD Provinsi Jambi. Karena saat ini kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda, selamat berjuang kepada para pemuda, khususnya sahabat Disdik. Semoga tetap teguh dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, silakan Pak Sadam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Disdik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sadam Arifin Putra, SSTP MH. Saya selaku Kasubit Disiplin ASN. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait kedisiplinan, Siabon, dan netralitas ASN. Mari kita ikuti podcast kita hari ini. Baik, terima kasih banyak. Izin saya menyapa dengan Pak Haryanto dan Pak Sadam, boleh ya Pak ya? Pak, ini kalau kita lihat, dengar tadi, Bapak itu bidang ada disiplinnya gitu Pak. Kira-kira apa saja sih Pak ranah pekerjaan dari bidang Bapak? Terima kasih Bu. Kami berada di bawah bidang penilaian kinerja, penilaian kinerja dan penghargaan ASN Provinsi yang di BKD. Berarti kita ngurus apa saja tuh Bu di sana? Sesuai dengan tupoksi kita di Pergub 39 tahun 2020 bahwasanya bidang penilaian kinerja dan penghargaan aparatur sipil negara melayani terkait dengan penilaian kinerja aparatur, di mana seluruh ASN di Pemprov Jambi harus melakukan laporan kinerja, menyusun perjanjian kinerja, kemudian melaporkan, kemudian lagi mengevaluasi hasil capaian kinerja masing-masing ASN oleh atasan. Yang kedua, kami melakukan pembinaan disiplin. Kebetulan Kasubitnya Pak Muhammad Sadam Arifin. Di situ kita melakukan pembinaan disiplin ke seluruh ASN Jambi, penegakan kode etik, kemudian lagi pembinaan, kemudian lagi proses izin cerai, kemudian lagi proses layanan terhadap surat keterangan tidak penjatuhan hukum disiplin bagi yang akan pensiun, atau penghargaan dan yang akan menduduki jabatan lebih tinggi. Juga kami melayani terhadap pemberian penghargaan ASN. Penghargaan baik itu satya rencana, ASN teladan, cuti, dan kesejahteraan. Baik Pak. Wah, sahabat Disdik, inilah beliau-beliau ini ya, kalau kita berurusan, aduh jangan, kalau bisa jangan sampai ada yang urus cerai gitu ya Pak, jangan ya. Jangan sampai. Sahabat Disdik, kalau bisa kita berurusan dengan bapak-bapak ini hanya untuk penghargaan ya, kayaknya yang lain-lain kayaknya agak serem ya Pak Sadam ya. Ngurus apa, hukuman gitu ya. Iya, Pak Sadam tuh. Iya, bagian Pak Sadam. Iya, ngurus cerai tadi Pak ya. Kriminalitas misalnya terjadi, ada nggak Pak kira-kira? Terutama di Dinas Pendidikan cukup banyak nggak Pak? Ada Bu, ada beberapa yang terkait
pelanggaran terhadap pidana Pidana. ada juga seperti itu. Selain disiplin, pidana juga ada. Iya. Yang saya infokan tadi, sahabat Didik, cukup serem ya bidang Bapak ini. Pak, kira-kira pernah nggak, ini saya secara pribadi ingin tahu nih Pak, karena mengingat pekerjaan Bapak ini kan banyak menyangkut kedisiplinan Pak ya. Artinya banyak orang yang harus didisiplinkan. Pernah dapat teror nggak Pak Sadam? Kira-kira? Ya, namanya tupoksi ya, namanya tugas yang kita laksanakan. Ya, suka dukanya ada Bu. Iya. Ya. Cerita sedikit dong Pak dengan sahabat Didik. Kira-kira ini karena cukup unik ya sahabat Didik, kita di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, bidang yang dibawahi oleh Pak Haryanto dan Pak Sadam ini cukup unik gitu. Jadi mungkin sahabat Didik ingin tahu nih Pak, kira-kira suka duka Bapak selama mengemban tugas ini. Suka dukanya ya, yang pastinya kita bisa bertemu ya teman-teman pegawai-pegawai kita seperti Jambi, kita lihat kedisiplinannya. Kalau dukanya itu tadi, kalau misalnya ada pegawai yang pelanggar disiplin, ya ada beberapa saja yang sedikit-sedikit yang neror dikit ada ya Pak ya. ya Harus kalau mengenakan, Iya. ya Harus sabar. banyak bersabar. Iya. Cari koneksi lah mereka ya Pak ya. Kita Baik. jangan terpancing dengan emosi. Iya. Biasanya kan PNS kita yang bermasalah itu, apalagi tersangkut dengan pelanggaran disiplin, Iya. itu pasti emosinya Iya. tinggi. Iya. Jadi kita selalu menanamkan kesabaran, sehingga proses itu selain itu penegakan disiplin, juga menyadarkan ASN bahwa yang dilakukan itu merupakan pelanggaran. Sifatnya pembinaan tuh. Kalau ada perbaikan secara terus bagus. Karena secara benjang ya Mas Adam ya, tinggal dulu itu harus langkah pembinaan. Artinya kalau ada perubahan, disiplinnya lebih baik, alhamdulillah. Kalau tidak juga ada perubahan, ada jenjang-jenjang yang harus diikuti. Demikian. Sabar. Harus sabar. Mengingat ini Provinsi Jambi Pak ya cukup banyak, apalagi kita sahabat Didik di OPD Dinas Pendidikan itu paling banyak ya Pak Sadam ya. Besar ya, guru dan tenaga kependidikan gitu. Baik Pak. Begitu sahabat Didik, sedikit profil tentang pekerjaan beliau-beliau ini gitu kan. Kita merasa senang sekali beliau-beliau sudah mampir di podcast sahabat Didik. Baik Pak, ini terkait kita masuk ke materi kita, yaitu tentang disiplin pegawai negeri sipil gitu Pak ya. Di sini kan terkait dengan PP nomor 94 tahun 2021. Pak, kalau kita bicara tentang kedisiplinan, disiplin itu sendiri apa sih Pak bagi PNS? Pak Haryanto boleh? Boleh. Iya. Definisi disiplin. Iya. Di PP 94 tahun 2021 sama dengan di PP 53 tahun 2010 adalah kesanggupan seorang PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangan. Di dalam PP 94 itu ada beberapa kewajiban dan larangan yang harus diikuti oleh seorang ASN, baik itu dalam pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian juga terkait juga di situ larangan untuk ikut berpolitik praktis. Politik praktis. Iya, baik. Kalau di dalam keseharian dalam bertugas, kewajiban PNS itu kesanggupannya adalah dia harus mematuhi jam kerja. Jam kerja. Ya, baik. PNS itu sudah dengan Perpres 95 tahun 1995 bahwasannya seorang PNS itu wajib bekerja 37,5 jam satu minggu. Pak Sadam, kenapa sih PNS itu harus disiplin dalam bekerja gitu? Kenapa disiplin harus kita terapkan dalam keseharian kita? Karena disiplin itu agar seluruh pegawai khususnya tidak melakukan pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin itu tidak hanya tindakan saja, tapi bisa dari ucapan kita, ucapan sehari-hari, dari lisan kita, dari tulisan juga bisa. Sekarang jempol tuh Pak, jempol bisa di sosial media ya? Bisa. Iya. Jadi hindari yang namanya like, komen gitu ya, ataupun share yang terkait hal itu. Tindakan sudah pasti terhadap pelanggaran kewajiban maupun larangan kita. Seperti itu. Jadi disiplin PNS itu penting sekali ya Pak ya? Iya Bu, karena PNS itu sosok teladan bagi lingkungan dan unit kerjanya. Seorang PNS itu dalam ucapan harus mencerminkan dia seorang pelayan publik ya Pak ya? Publik. Kemudian juga sebagai seorang sosok aparatur yang menjadi panutan. Berbicaranya tertata, perilakunya terpelihara.
baik di dalam selama jam kerja maupun di luar jam kerja, karena itu akan membawa nama institusi dan nama ASN secara keseluruhan. Baik. Kalau ASN itu di lingkungannya sudah tidak disukai masyarakat, tentunya akan mempengaruhi citra dunia kerja dan instansinya. Kepercayaan masyarakat juga bisa hilang ya Pak ya? Betul. Iya benar. Dari ucapan, perilaku, tindakan, dan perbuatan. Iya, baik. Pak, nah ini mengenai disiplin. Apabila terjadi pelanggaran, kira-kira sanksi-sanksinya itu seperti apa Pak? Sanksi-sanksinya, kalau terdapat pegawai kita yang melakukan pelanggaran disiplin, berarti ada beberapa kategori ya Pak ya? ya kategori. Jadi kan terhadap pelanggaran disiplin itu kan terhadap kewajiban maupun larangan. Itu di dalam PP 94 tahun 2021 itu ada dalam pasal 3, pasal 4 maupun pasal 5. Nah, pelanggarannya itu yang paling sering ya, yang paling kita temukan itu sudah pasti pegawai tidak masuk kerja. Berarti ini ringan ya? Masih ringan kategorinya? Ada yang ringan, sanksi ada yang ringan, sedang, ada yang berat. Berarti Bisa. ada tiga kategori ya Pak ya? Iya. Bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Yang paling sering itu tidak masuk kerja. Pak, mohon izin Pak, mungkin sahabat Disdik ingin tahu yang kategori sanksi ringan itu seperti apa contohnya, yang sedang seperti apa, berat seperti apa gitu. Kalau ringan nggak masuk kerja tadi ya? Ya ada nggak masuk kerja, ada yang ringan itu bisa jadi tidak masuk kerja. Kemudian ada yang sedang juga tidak masuk kerja, bisa juga, yang berat tidak masuk kerja juga. Kemudian ada juga pelanggaran terkait tidak menunjukkan integritas. Tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap maupun perilaku sehari-hari. Nah, kemudian ada juga terhadap penyalahgunaan wewenang. Ada juga terhadap bertindak sewenang-wenang. Penyalahgunaan barang milik negara. Kemudian, berarti yang bawa barang kantor ke rumah itu pelanggaran ya Pak ya? Pelanggaran ringan berarti ya? Iya, yang menyalahgunakan ya, menyalahgunakan seperti itu dan sebagainya sih. Kalau sedang Pak, sedang kira-kira itu apa aja Pak? Sedang itu tadi bisa masuk tidak masuk kerja juga. Ada pelanggaran sedangnya kan tergantung harinya ya. Oh iya. Ada hari-harinya. Kalau harinya yang batas 1 sampai 10 hari itu ada di ranah disiplin ringan. Kemudian yang ranah 11 sampai 13 hari ada yang sedang ya. Sampai yang berat di atas 20 hari itu sampai disiplin tingkat berat. Dan ada klausul yang agak mengerikan. Terus boleh berturut-turut pegawai nggak masuk kerja bisa berhenti pegawai. Bisa berhenti, kategori yang berat berarti sanksi berat itu Pak ya. Baik, Pak Izin menambahkan? Iya, boleh. Iya Pak. Kalau di dalam PP 94 itu Mas Adam ya, kategori hukuman disiplin ada 3. Berarti hukumannya ya, hukuman yang tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat. Nah, bagaimana hukumannya nih Pak? Kalau tingkat ringan itu pertama teguran tertulis. Tulis dulu. Ini yang berapa hari nih? Lisan. Ini berapa hari nih Pak? Kategori lisan ini berapa hari? Itu 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari masih lisan ya Pak ya? Iya. Kemudian itu tingkat ringan itu Bu. Ringan ya? Kemudian lagi 6 sampai 1 tahun, 6 hari kerja secara komisi selama 1 tahun itu teguran tertulis. Baik. Kemudian lagi 7 sampai 10 hari tidak masuk berturut-turut itu hukuman ringannya tingkat pernyataan tidak puas. Kemudian hukuman sedang. Hukuman sedang itu jumlah hari 11 sampai 13 hari. Itu jadikan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala. Kemudian 14 sampai 16 di hukuman sedang itu penundaan kenaikan pangkat. Kemudian tidak masuk kerja selama 17 sampai 20 hari secara terus atau kumulatif selama 1 tahun itu adalah penundaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih rendah. Itu di hukuman sipil sedang. Di hukuman sipil berat itu kalau tidak masuk 21 sampai 24 hari itu berupa pembebasan dari jabatan. Kemudian hukuman disiplinnya tidak masuk 25 sampai 27 hari dalam 1 tahun kumulatifnya itu pembebasan dari jabatan selama 1 tahun. Kemudian 28 hari kerja atau lebih itu hukuman disiplin beratnya berupa pemberhentian dengan hormat. Itu tingkat ringan, sedang, dan berat. Kalaulah berturut-turut 10 hari menurut Pak Sadam tadi tidak masuk kerja, itu diberhentikan. Iya, wah luar biasa sekali. Oke. Baik Pak, nah ini apa saja hukuman disiplin atas ketidakhadiran yang tanpa alasan ini, apa saja hukumannya Pak?
Ya, terima kasih Bu. Kalau ketidakhadiran seperti jumlah hari yang kami sampaikan tadi Iya. dilakukan oleh PNS, tentunya kalau menurut PP 94 tahun 2021 itu adalah kewenangan dari atasan langsung untuk melakukan pembinaan, Bu. Pembinaan. Dalam hal ini misalnya tadi contoh kasus ada pelanggaran disiplin tidak masuk 3 sampai 5 hari. Yang ringan tadi ya Pak ya? Ya, tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang menguatkan, atasan langsung memanggil PNS yang bersangkutan dengan surat panggilan, ditentukan tanggal dan waktunya jam berapa untuk dipanggil, sampaikan ke alamat yang bersangkutan. Kemudian Berarti secara lisan itu Pak ya teguran? tertulis Bu pemanggilannya. Bu. Oh pemanggilannya, Tertulis. tapi artinya atasan. nasihatnya lisan ya Pak ya berarti ya? Ya, nanti finalnya hukuman disiplinnya Bu. Oh baik. Berupa tertulisan lisan, tetapi secara tertulis. Dipanggil paling lama 7 hari, yang bersangkutan datang, begitu datang dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung. Boleh atasan itu secara mandiri, atau melibatkan rekan kerja atau atasan yang lain, minimal memiliki pangkat dan jabatan setingkat atau lebih tinggi dari yang bersangkutan. Diperiksa. Apa alasan tidak masuk berapa hari? 3 sampai 5 hari. Berarti kalau di sekolah-sekolah ini penerapannya guru dipanggil oleh kepala sekolah ya Pak ya? Guru dipanggil kepala sekolah dan atasan langsung kepala sekolah. Diperiksa, namanya di BAP. Kalau alasannya itu dapat diterima oleh atasan, mungkin 3 sampai 5 hari tidak sempat memberitahu karena tergesa-gesa mengantar mertua sakit, 3 hari, itu dimaklumi. Cuma catatan, atasan harus menyampaikan etikanya itu beritahu atasan. Langsung memberi informasi ya Pak ya, jangan diam-diam aja gitu ya. Sehingga sahabat didik anak-anaknya tidak terlantar. Bisa jadi pengganti. Jam belajar. Baik. Bisa jadi guru pengganti Bu ya. Tapi kalau alasannya itu tidak diterima oleh atasan, atasan berhak memberikan penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran lisan secara tertulis. Oh begitu. Baik. Itu bukan justifikasi hukuman. Dengan harapan ada perubahan etikanya tadi, paling tidak memberitahu atau meminta izin tidak hadir, atau beliau juga mungkin ada kewajiban mencari guru pengganti sehingga anak tidak terganggu belajarnya. Nah itu. Kemudian nanti kalau seandainya yang bersangkutan mengulangi perbuatannya lagi, ini sudah nih oleh atasan dijatuhkan hukuman disiplin dikarenakan berupa pernyataan tidak puas, mengulangi lagi, dipanggil lagi diproses. Tapi tingkatan hukuman disiplinnya lebih tinggi lagi berupa pernyataan hukuman disiplin tingkat ringan berupa hukuman teguran tertulis. Ya. Kemudian yang bersangkutan ulang lagi, walaupun 3 sampai 5 hari sama tapi tingkatan hukuman disiplinnya yang ringan tapi level ketiga, pernyataan tidak puas. Itu. Jadi kesalahannya 3 sampai 5. Itu berulang-ulang tapi tingkat hukuman disiplinnya meningkat. Ini baru 3 sampai 5 aja ya? Iya, kalau berulang-ulang Bu. Karena yang bersangkutan sudah dijatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan tadi yang pertama. Apalagi nanti sampai 7 sampai 10. 6 hari, dan, 10 hari. Tapi kita berharap adanya pembinaan seperti ini PNS tidak mengulangi lagi. Kalau tidak mengulangi lagi itu sudah dianggap selesai. Tetapi kalau sudah masuk ke pelanggaran disiplin tingkat sedang, konsekuensinya kan kalau misalnya kepala sekolah sudah dikatakan hukuman disiplin tingkat sedang, sesuai dengan Permendikbud nomor 75, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi kepala sekolah. Konsekuensinya itu. Baik. Ada tambahan Pak Sadam? Kira-kira? Misalnya hukuman tingkat sedang itu berapa hari gitu Pak, kira-kira apa sih konsekuensi yang diterima oleh PNS yang terkena hukuman tingkat sedang dan berat? Nah, terkait hukuman disiplin tingkat sedang berat, kalau pegawai kita yang tadinya sudah melalui proses hukuman disiplin tingkat ringan, nah untuk menuju sedang dan berat itu, kalau sedang itu dapat dibentuk tim pemeriksa, kalau berat itu wajib dibentuk tim pemeriksa. Tim pemeriksa ini ditetapkan oleh
PPK dalam hal ini Gubernur Jambi dan ditugaskan oleh PJB dalam hal ini Bapak Sekretaris Daerah. Nah, pegawai negeri sipil yang tidak masuk dari 11 hari sampai 13 hari, dulu kan kita di PP 53 kan ada namanya komisi disiplin tingkat sedang, namanya penundaan kenaikan gaji berkala, kemudian penundaan kenaikan pangkat, kemudian turun pangkat setahun. Yang ini yang masih kita gunakan. Karena di PP yang 94 ini kan masih ada namanya pemotongan tukin selama sebesar 25% selama 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Ini belum bisa kita laksanakan karena peraturan terkait gaji dan tunjangan masih dalam proses dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi hukuman disiplin ini dari 11 sampai 13 hari itu kita gunakan untuk pegawai yang tidak masuk kerja, penundaan kenaikan gaji berkala, kemudian 14 sampai 16 itu untuk pegawai yang tidak masuk kerja, kemudian yang diberikan hukuman disiplinnya teguran penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, kemudian yang 17 dan 20 hari itu bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja kan diberikan hukuman penurunan pangkat tingkat lebih rendah selama 1 tahun. Kemudian yang tingkat berat itu dimulai dari 21 hari sampai 24 hari itu diberikan hukuman penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Ini misalnya seorang guru ya, tadi gurunya muda diturunkan ke guru pertama seperti itu. Dan misalnya juga seorang pejabat yang tadi eselon 4 ya, jadi Pelaksana. Ya bisa 4P ataupun pelaksana. Eselon 3 menjadi eselon 4. Iya, baik. Yang fungsional berarti? Fungsionalnya dicabut berarti ya? Jenjangnya diturunkan. Oh gitu. Bukan fungsional jadi cabut, bukan itu ya? Kalau dia sudah fungsional pertama, ahli pertama misalnya gitu. Pertama diturunkan lagi ke terampil. Oh, baik, ya. Kemudian yang tidak masuk kerja selama 25 hari sampai 27 hari itu diberikan hukuman disiplin pembebasan dalam jabatan. Nah, pembebasan jabatan ini kalau seorang guru jafungnya hilang. Oh, jafungnya hilang selama 1 tahun. Nah, kalau mau kembali dia harus melakukan UKOM dulu. Apa tuh, Pak? Uji kompetensi. Oh, uji kompetensi lagi. Ya, dia tidak serta-merta dia kembali ke gurunya. Jadi itu proses awal. Begitu juga misalnya seorang pejabat harus melalui proses juga ya di pejabatnya. Kemudian 28 hari lebih itu yang tidak mau dapat semua orang, itu pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 28 hari secara kumulatif ya selama 1 tahun. Kemudian ada klausa yang paling berat itu 10 hari berturut-turut. 10 hari berturut-turut gitu tidak ya. Masuk kerja tanpa keterangan yang sah, itu juga dapat diberhentikan sebagai PNS. Oh, itu dapat diberhentikan Pak ya? 10 hari berturut-turut. Loh, Sahabat Distrik ini luar biasa ya. 10 hari berturut-turut sekarang sudah langsung diberhentikan. Harus hati-hati. Langsung diberhentikan ya Pak ya? Tanpa keterangan itu berarti tanpa Pak. keterangan yang sah. Jadi nanti bulan berikutnya gaji yang bersangkutan diberhentikan, di stop pembayarannya, dan proses pemeriksaan yang bersangkutan berlangsung. Oh, baik. Wah, itu hati-hati Sahabat Distrik, 10 hari loh itu ya. 10 hari berturut-turut sudah langsung diberhentikan. Baik Pak, ini untuk PNS-PNS yang melakukan pelanggaran ini, proses penanganannya seperti apa ini Pak kira-kira? Proses penanganannya? Iya. Proses penanganannya tetap humanis, Bu. Humanis artinya kalau tadi diidentifikasi melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan itu oleh atasan. Tapi dikatakan oleh Pak Sadam tadi, kalau tingkat sedang dan berat kita membentuk tim ad hoc. Tim ad hoc yang bekerja sesuai dengan waktu ditentukan, dibentuk oleh gubernur selaku PPK. Nah, tim ad hoc ini terdiri dari satu pejabat di unit kerja yang bersangkutan. Kalau di kita Sahabat Distrik yang terkandung hukuman pelanggaran disiplin sedang dan berat, tentunya teman-teman di dinas pendidikan. Pak, mohon izin, kalau implementasi dari sekolah dulu misalnya Pak, misalnya seorang guru nih, contohnya dia melakukan pelanggaran, berarti pertama-tama itu tadi Bapak sudah sempat singgung gitu Pak, mungkin kita akan ulang kembali. Mungkin barangkali dari Kepsek ini banyak ingin tahu apa sih yang harus dilakukan gitu Pak. Misalnya ada nih seorang guru melakukan pelanggaran, kira-kira pertama dia manggil dulu ya Pak ya secara tertulis ya. Kepala sekolah harus memanggil. Kalau guru Ibu ya. Kalau guru tetap atasan langsung kepala sekolah. Panggil yang bersangkutan dulu pakai surat ya Pak ya. Panggilan. Biar tercatat. Kemudian tentukan tanggal, waktu dan jam berapa yang bersangkutan datang. Kemudian kalau yang bersangkutan datang, lakukan pemeriksaan secara tertulis, BAP namanya Bu. Di BAP dengan beberapa pertanyaan.
yang mengidentifikasikan pelanggaran yang beliau lakukan. Kalau seandainya alasannya diterima oleh kepala sekolah, ya mungkin tidak dilakukan penyatuan disiplin. Yang kami sampaikan tadi, lupa menyampaikan informasi. Tapi kalau alasan yang tidak bisa diterima oleh kepala sekolah, dijatuhkan hukuman disiplin berupa hukuman disiplin ringan, pernyataan tidak puas, teguran lisan. Nah, itu yang untuk 3 sampai 5 hari. Nah, setelah itu dijatuhkan hukuman disiplin, itu harus dilaporkan ke BKD. Harus laporan ke BKD. Iya, tentunya pelanggaran disiplin ketidakhadiran ini. Berarti kepala sekolah tadi mungkin lapor ke dinas dulu mungkin Pak ya, dinas pendidikan dulu ya. Ke dinas pendidikan dulu, baru setelah itu melaporkan ke BKD. Baik. Ya, itu buat catatan kita. Iya. Kalau ada pembinaan dilakukan. Satu lagi, kalau tidak ada pembinaan oleh kepala sekolah, misalnya 3 sampai 5 hari, ada guru yang tidak masuk dan ternyata itu didapatkan oleh teman-teman dinas pendidikan atau kami BKD, kami akan melakukan pemeriksaan. Apakah itu disebabkan ketidaktahuan kepala sekolah, ada pelanggaran disiplin, atau ada kelalaian. Atau pembiaran barangkali. Iya, kelalaian dan pembiaran. Nah, kalau ada unsur kelalaian dan pembiaran, kepala sekolah juga kami periksa, Bu. Dan kalau itu memang adanya pelanggaran dari yang bersangkutan dan kepala sekolahnya, yang bersangkutan guru tersebut dikenakan hukuman disiplin. Dan kepala sekolahnya dijatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat dari guru yang bersangkutan. Karena ada unsur pembiaran. Dan kelalaian. Ya, baik Sobat Distrik, ini buat kepala sekolah ya. Berarti apabila ada guru atau tenaga pendidikan yang melakukan pelanggaran, jangan dibiarkan seperti itu. Dan ada prosedur ya tadi Pak ya, dengan surat, BAP dan sebagainya. Ujungnya kemana ini nanti nih Pak? Ujungnya kalau disiplin pelanggaran disiplin tingkatkan, yang kita jatuhkan hukuman disiplin pertama tadi surat teguran lisan secara tertulis, yang kedua adalah teguran tertulis, yang ketiga ada pernyataan tidak puas itu, kita berharap selesai, tidak ada lagi pelanggaran. Itu apabila ternyata gitu Pak. Apabila ternyata ada pelanggaran lagi, kita masuk ke proses pemeriksaan untuk pelanggaran disiplin tingkat sedang. Kalau sudah ada indikasi pelanggaran disiplin tingkat sedang, tentunya kepala sekolah harus menindaklanjuti ke dinas pendidikan. Jangan dibiarkan. Nanti kepala sekolah yang kena sebagai atasan, ada unsur pembiaran atau kelalaian. Sampaikan ke dinas pendidikan, nanti kepala bidang GTK akan menurunkan ke kami laporan tersebut untuk ditindaklanjuti dengan bentuk tim. Karena pelanggaran yang kita biarkan itu mengindikasi nanti akan menjadi presiden buruk bagi kinerja guru-guru yang lain. Jadi contoh jadinya Pak ya. Karena ini akan mengganggu sistem kerja di suatu unit, apalagi di sekolah. Tentunya nanti ada guru yang merasa dia sudah mengajar, ternyata ada guru yang tidak masuk tanpa adanya pembinaan oleh kepala sekolah. Itu Bu. Gaji sama aja ya Pak ya. Jadi ada kewajiban kepala sekolah selaku atasan itu untuk melakukan pembinaan namanya Bu. Pembinaan. Kalau memang sudah sampai tingkat ringan, sedang dan berat, pembinaan oleh tim. Ya, kami berharap seperti itu. Intinya nanti di tingkat sedang adanya penurunan kenaikan gaji berkala, itu cukup membuat yang bersangkutan tidak mengulangi lagi. Kalau tetap mengulangi lagi, berarti ada masalah dengan orangnya. Ya itu tadi kita sampaikan sampai ke tingkat berat. Itu. Baik, Pak Sadam, apabila ini kasus ya, satu kasus misalnya guru atau tenaga pendidikan yang sudah terlanjur, sudah jatuh ke apa istilahnya tuh penjatuhan hukuman disiplin, dia udah kena nih ceritanya nih. Kira-kira Pak ada nggak hak banding bagi PNS ini kira-kira? Kalau terkait hak banding, seluruh pegawai yang terkena hukuman disiplin itu bisa memberikan upaya banding. Upaya banding itu ada 2 jenisnya. Satu namanya keberatan dan satu lagi namanya banding administratif. Kalau keberatan itu diberikan kepada semua jenis pelanggaran disiplin yang ringan, sedang, berat, kecuali berhenti. Nah, jadi kalau yang misalnya ringan tadi teguran lisan, tertulis tidak puas, kemudian yang sedang penundaan berkala, kemudian tunda pangkat, turun pangkat,
penurunan jabatan, bebas jabatan itu dapat melakukan keberatan kepada PPK. Dalam hal ini Gubernur Jambi. Jadi bisa melakukan itu. Cuman kalau terhadap pemberhentian dengan menghormati atas pemerintah sendiri, itu dapat melakukan banding administratif itu di BPASN namanya. Jadi Badan Pertimbangan ASN. Lokasinya di BKN Jakarta seperti itu. Oh, di Jakarta ya Pak? Iya. Nah ini kira-kira siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin ini, siapa kira-kira Pak? Kalau yang paling tinggi dimulai dari presiden. Presiden, ya? Presiden berhak memberikan hukuman disiplin. Kemudian lagi turun PPK, pejabat pembina kepegawaian, dan ini Gubernur Jambi. Kemudian ada kepala perwakilan tinggi khusus bagi yang mempunyai perwakilan. Kemudian kita ada namanya pejabat tinggi media. Dalam hal ini Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Kemudian ada pejabat tinggi Pratama, kepala dinas, kepala badan dan sebagainya. Kemudian ada pejabat administrator yang setara, ya, bisa kepala bidang, kepala bagian ataupun kepala PTD. Kemudian pejabat pengawas dan pejabat yang setara lainnya bisa dari Kasubag, Kasubit, Kasubag TU maupun kepala sekolah. Jadi mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran. Gitu. Baik. Nah, ini Pak Haryanto, kira-kira nih Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung tadi ya, kalau misalnya untuk atasan yang tidak melakukan pembinaan terhadap anak buahnya gitu, yang melakukan pelanggaran disiplin, kira-kira sanksinya apa Pak? Sanksi yang dijatuhkan ke atasan. Iya, ke atasannya. Lebih berat. Hukuman Ya, disiplin ini mungkin dari kepala sekolah banyak yang ingin tahu ini Pak. Iya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sahabat didik yang kami cintai, kewajiban untuk seorang guru ataupun biasanya dalam melaksanakan tugas selama jam berlangsung bekerja. Itu di dalam Kepres nomor 21 tahun 2021 bahwasanya 37,5 jam minimal 1. Nah, kalau ada pelanggaran terhadap ketidakhadiran kepada sahabat distrik kita terutama guru, mohon kiranya kepala sekolah atau atasan langsung melakukan pembinaan disiplin tersebut yang humanis. Panggil dulu, panggil yang bersangkutan. Kalau memang bisa ditoleransikan ketidakhadirannya, silakan. Tapi dengan catatan, mohon kepala selaku pimpinan memberikan masukan-masukan dan saran bahwasanya kewajiban itu harus dilaksanakan. Kalau di dalam melaksanakan tugas itu ada pelanggaran, tentunya ada hak-hak yang tidak dilaksanakan. Kemudian kewajiban-kewajiban yang tidak terpenuhi. Tentunya ini akan terjadinya pelanggaran terhadap disiplin. Secara terus-menerus sampaikan, tanamkan kepada guru-guru kita. Sekiranya itu telah disampaikan, ternyata ada juga pelanggaran, mau tidak mau kepala sekolah harus melakukan kewajiban selaku atasan. Dia tidak bisa menghindar dari ketentuan yang berlaku di PP 94 itu, bahwasanya atasan wajib melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap bawahannya yang melakukan pelanggaran. Jadi dipanggil secara administratif, tercatat di BAP. Itu Bu. Tetapi kalau proses ini tidak dilaksanakan oleh kepala sekolah selaku atasan langsung dengan berbagai alasan gitu Pak ya, atau memang ketidaktahuan, saya rasa tidak mungkin kalau kepala sekolah tidak tahu. Berarti tidak terpantau ini ya, sudah tidak kami memantau sosialisasikan jauh-jauh hari. Artinya kan kepala sekolah bisa lihat itu dapat hadir setiap hari, apalagi nanti ada siabon. Kalau sekolah itu kelihatan sekali Pak, kalau guru tidak ada tuh siswanya buyar Pak, gitu kan? Jadi kalau sekolahnya, kalau kemseknya ada di sekolah pasti langsung terpantau gitu Pak ya. Dampaknya kalau guru tidak hadir di sekolah bagi siswa, kasihan anak-anak kita mau kemana? Tentunya mereka dari rumah sudah datang pagi-pagi siap untuk menerima ilmu dari guru. Tetapi kalau sampai sekolah, guru yang akan memberikan pelajaran tidak ada, sayang semangat anak-anak akan pudar. Dan juga kami khawatir nanti ke depannya. Untuk itu mungkin guru di bawah pembinaan kepala sekolah dapat melakukan peningkatan kinerja dalam proses belajar mengajar. Nah, kepala sekolah mereka memiliki 3 fungsi, supervisi, wirausaha, dan manajerial. Itu kami harapkan ini dapat diterapkan. Beliau selaku manajerial berhak melakukan pemeriksaan pada pelanggaran di sekolah tersebut sampai ke TU juga. Nah, tenaga kependidikan ya Pak ya. Fungsi manajerial, manajemen yang beliau lakukan di situ terhadap manajemen kepegawaian tentunya kan. Ada proses kepegawaian yang beliau lakukan
untuk melakukan adanya pelanggaran oleh staf-staf beliau termasuk juga guru. Nah, kalau fungsi tidak jalan, tentu kepala sekolahnya akan berdampak terhadap kelalaian dan pembiaran. Nah, itu kalau sampai ada seperti itu, tentunya nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim, dan kalau memang itu memang terjadi adanya kelalaian dan pelanggaran itu, yang bersangkutan Kepsek akan dikatukan hukuman disiplin yang lebih berat. Kalau seandainya gurunya dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah 1 tahun, tentunya Kepsek dia jatuhkan hukuman disiplin berat, Bu, berupa penurunan dalam jabatan 1 tingkat lebih rendah. Artinya beliau lepas jabatan sebagai guru. Kalau lepas jabatan sebagai guru berarti terancamkan jabatan kepala sekolahnya. Baik. Berarti atasan dapat sanksi yang lebih berat ya Pak ya, apabila tidak melakukan pembiaran lah ya namanya Pak ya, terhadap pelanggaran bawahannya. Baik, Pak Sadam mohon izin Pak, ini PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat itu karena kasus-kasus apa saja sih Pak kira-kira? Berdasarkan dulu kan kita mengenal dalam Undang-Undang ASN itu PP Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Sekarang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Kalau terhadap PTDH itu ada 4 jenis terhadap pelanggaran disiplinnya. Pertama, terhadap pegawai yang tidak setia ataupun tidak taat kepada Pancasila maupun Undang-Undang 1945. Kemudian pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berat, ya itu juga bisa dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian dikarenakan pidana, ya tindak pidana kaitan jabatan, atau yang ada hubungan dengan jabatan. Dalam hal ini yang paling sering adalah tipikor, tindak pidana korupsi. Ya, jadi kalau korupsi itu kalau terbukti ingkrah oleh pengadilan, 1 hari 1 rupiah diberhentikan tidak dengan hormat. Kemudian yang terakhir, apabila pegawai itu masuk partai politik ataupun jadi pengurus partai politik, itu juga dilarang karena PNS itu harus netral seperti itu. Dan tidak boleh terafiliasi dengan partai politik. Berarti itulah poin-poin ya kira-kira sanksi pelanggaran apa saja. Ya makanya dikenakan hukuman, diberhentikan gitu Pak ya. Tidak dengan hormat. Tidak dengan hormat. Baik. Tidak dengan hormat itu tidak dapat haknya yang dapat ya. Tidak dapat gaji, tidak dapat gaji setelah diberhentikan. Iya, baik. Baik Sobat Disdik, tetap di podcast Sahabat Disdik. Setelah ini kita akan membahas tentang Siabon ya Sobat Disdik. Baik Sahabat Disdik, masih di podcast Sahabat Disdik dan kita masih dengan Bapak-bapak ini dari BKD, bagian disiplin dan juga penghargaan ya Pak ya. Iya Bu. Baik Pak, ini yang lagi hot news, ini lagi berita cukup hangat di mana-mana. Sekolah akan dilakukan penerapan sistem aplikasi informasi absensi online atau Siabon gitu ya Pak. Mohon izin Pak Sadam, ini kira-kira Siabon ini kan termasuk salah satu sistem aplikasi penerapan untuk absensi secara online Pak. Ini sejarahnya bagaimana sih Pak, historinya gitu, awal-awalnya kok sampai ada sih muncul gitu absensi online ini. Jadi sejarah Siabon ini cukup panjang ya. Dimulai di tahun 2020 saat itu COVID ya waktu itu ya? COVID ya. Iya. Zaman COVID. Nah sebelum itu kan ada hari raya Idul Fitri waktu itu. Ada juga peraturan edaran bahwa kita ini dilarang mudik. Iya. Jadi baik. seluruh pegawainya dipantau harus berada di lokasi supaya tidak terjadi penyebaran virus itu ya Pak ya. Harus berada di rumah masing-masing. Baik. Jadi dari peraturan itu suruh kita membuat peraturan atau aplikasi yang bisa mengecek nih tracking pegawai kita di mana. Jadi kami sempat berkomunikasi dengan teman-teman Dinas Kominfo. Alhamdulillah Dinas Kominfo sangat membantu sekali. Jadi membuat aplikasi namanya Siabon. Nah Siabon ini merupakan sistem informasi absensi secara online. Nah Siabon ini kita coba tracking pegawai kita yang mudik. Rupanya bisa kita lihat, rupanya ada di rumah dan tidak ada yang mudik. Kemudian kita lihat rupanya
ini agak bagus nih. Iya, berhasil nih ya. Pengalaman Iya, berhasil ya, Pak ya. Perkembangan zaman ini ya, kita harus secara online nih. Iya. Nah, coba kita terapkan di tahun 2020 itu beberapa OPD. Nah, di beberapa OPD kita terapkan untuk secara online, malah berhasil juga. Ya, jadi kita membuat surat dari Pak Sekda kepada OPD untuk uji coba. Iya. Nah, uji coba kepada seluruh OPD yang berhasil. Nah, kita menambah lagi ke OPD lainnya. Iya. Nah, kemudian kita lihat efektifnya berhasil ini, kita coba lagi melegalkan ini, melegalkan Cirebon ini. Kita buat di dalam Pergub, di Pergub nomor 3 tahun 2022 terkait dengan pedoman pemberian TPP. Jadi itu sudah kita legalkan Cirebon itu sistem secara online tadi dalam itu. Iya. Baik, ada tambahan Pak Haryanto kira-kira? Terima kasih. Kami minta sampaikan Pak Sadam tadi itu awalnya memang untuk tracking lokasi bagi ANS kita yang mudik, ketahuan kalau dia lagi mudik kan. Itu sudah pelanggaran. Yang kedua, efektif sama Pak Sadam tadi, ya waktu itu kami masih di birokrasi ya Pak Sadam ya. Jadi melihat ini efektif untuk melakukan pertahuan kehadiran secara online, kita tingkatkan sebagai pengganti mesin handkey, Bu. Iya. Dulu kan seluruh perangkat daerah kita pakai mesin perekaman, tapi menggunakan 5 jari. Betul, ya. Karena masih status virus corona tahun 2020 sampai 2021 kita coba bertahap pelaksanaannya beberapa daerah sampai 3 kali. Setelah itu selesai, seluruhnya kita berlakukan dalam rangka penggunaan sistem informasi absensi online tersebut. Nah, sebagai pengganti mesin handkey kita. Nah, ini efektif karena perangkat yang digunakan adalah HP setiap ASN kita. Tidak ada persentuhan dengan teman-teman yang lain karena masa corona. Kemudian juga sistemnya juga agak sedikit mudah dipahami oleh teman-teman. Tidak ada kegagalan dalam melakukan perekaman. Nah, menurut Pak Sadam tadi juga setelah dimantapkan dengan Pergub 3 tahun 2022 sebagai pedoman untuk pengukuran ketidakdisiplinan untuk Cirebon tersebut sebagai pembayaran TPP. Nah, di dalam penerapannya juga Cirebon ini efektif karena kita bisa melihat informasi terkait kita sendiri Bu di dalam fitur apa kita lihat riwayat bisa dilihat Pak ya. Kelihatan kita ada tanggal 9 Oktober pagi hari saya tidak melakukan perekaman. Lupa gitu Coba ingat, waktu itu saya dipanggil Pak Kadis ke rumahnya, berarti ini ada keterangan dan penjelasannya. Seperti itu. Efektif untuk itu. Iya. Baik Pak Sadam. Nah, ini bagaimana peran Cirebon dalam memantau kehadiran dan disiplin pegawai Provinsi Jambi terutama untuk guru dan tenaga pendidikan? Iya. Jadi kembali ke aturannya. Regulasinya Pak ya. Regulasinya. Itu kita ada Pergub Jambi nomor 28 tahun 2012 ya terkait petunjuk teknis penyesuaian komando disiplin di kantor Jambi. Ini ada perubahan beberapa kali terakhir sampai dengan Pergub nomor 4 tahun 2018. Jadi dalam Pergub ini seluruh pegawai itu mempunyai kewajiban untuk melakukan perekaman kehadiran. Nah, kalau dulu kan kita masih pakai handkey Pak ya. Handkey, sekarang kita pakai aplikasi Cirebon. Nah, di mana setiap pegawai itu memiliki HP masing-masing. Nah, jadi dalam Pergub ini karena kewajiban kita itu hadir setiap hari, kemudian kita dibuktikan dengan perekaman kehadiran. Jadi seluruh pegawai ini wajib untuk melakukan perekaman kehadiran, baik itu kalau di distrik ya ada ininya ada dari PTT, GTT, PNS maupun P3K semua wajib melakukan perekaman kehadiran. Nah, perekaman kehadiran tadi juga jam-jamnya juga banyak yang bertanya juga. Jam kerjanya macam mana Pak? 5 hari, 6 hari sudah diatur. Jadi ada regulasi yang mengaturnya ya Pak ya. Berarti harus ngikut ya Pak ya. Kalau misalnya sekolahnya biasanya masuk jam 8 ya harus ngikut aturan ini ya Pak ya. Misalnya yang 5 hari kerja dimulai kan jam terakhir jam 7.15. Baik. Jadi absennya dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 7.15. Kalau lewat berarti terlambat. Kemudian kalau pulang sorenya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore.
Kalau lewat dari jam 6 sore terlambat, pulang cepat juga. Ataupun juga absen lebih awal, jamnya jam 4 sore, absennya jam 2, itu juga bisa dibilang cepat pulang. Kemudian hari-hari lainnya juga hari Jumat itu dari jam 7 ya, terlambat jam 7, dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, lewat dari jam 7 itu terhitung terlambat. Kemudian dari jam 11.30 sampai jam 6 sore perekaman terakhirnya seperti itu. Iya, baik. Nah, ini kan mengingat berita yang beredar gitu Pak ya, diterapkannya Siabon di seluruh sekolah SMA, SMK, dan SLB. Nah, ini pertanyaannya Pak, ini apakah sudah sejauh mana sih Pak perkembangan dari penerapan Siabon untuk di sekolah-sekolah ini, mengingat sebaran geografis kita kan cukup ada yang di pelosok gitu, apakah ada kendala-kendala nggak kira-kira, itu bagaimana Pak perkembangannya? Pertama kami meminta dulu, biasanya dari kami bersama sama Dinas Pendidikan, GTK, kami minta didata dulu seluruh pegawai-pegawai kita di sekolah-sekolah, baik dari PNS-nya, PTT, GTT, P3K-nya. Didata dulu dari jadi sebutkan nama kepala sekolahnya siapa, nama handphonenya siapa, dan data pegawainya, kemudian NIK-nya juga disampaikan. Nah, jadi dari situ kami membuat grup khusus di WhatsApp, namanya grup Siabon. Misalnya kalau sekolah di Bungo, grup SMA, SMK, SB di ke SLB sudah mulai Pak ya dari tahun kemarin ya. Kita bentuk grup khusus dulu. Dari grup situ sebagai tukar informasi. Jadi tukar informasi terhadap Siabon tadi. Nah, setelah itu sudah membentuk grup, kami teman-teman bersama teman-teman Dinas Kominfo, kita mendata nih, kita masukkan dalam aplikasi data pegawai tadi namanya. Nah, sampai saat ini sudah semua sekolah sudah termasuk nih dalam database. Sudah masuk ya Pak ya? Sudah masuk dalam database dari Siabon. Jadi sekarang ini seluruh sekolah kita uji coba, terhitung di bulan ini ya, kita mulai bulan ini ya. Berarti ini sekarang sudah dalam masa uji coba ini Pak ya? Uji coba di bulan ini. Baik. Kita uji coba dari bulan ini sampai di bulan Desember nanti, sampai akhir Desember. Kita harapkan nama uji coba ini kan kita membiasakan diri. Kan siapa tahu tahunnya dulu absennya secara manual, sekarang secara Siabon. Jadi nggak terkejut lagi teman-teman guru-guru. Jadi sebenarnya Bu, untuk Siabon ini tahun kemarin kita sudah sampaikan sosialisasinya di Hotel Ratu bersama dengan grup MKKS dan ya, kepala sekolah ya. Baik. Bahwasanya kami akan menerapkan perekaman kehadiran seluruh guru dan pengawas melalui aplikasi Siabon. Kami mohon waktu itu kepada grup MKKS tolong disampaikan. BKD akan melakukan perekaman kehadiran guru melalui Siabon. Nah, itu beberapa kali juga kita sampaikan secara lisan kepada teman-teman di pendidikan, di subit kasih kasih GTK, PKLK, kasih GTK, SMK dan SMA, bahwasanya seluruh guru akan menggunakan aplikasi Siabon dan akan perekaman kehadiran. Karena kami memandang perlu itu dalam rangka peningkatan disiplin. Karena kalau kita lihat sekarang bahwasanya digital layanan ASN itu tidak kita hindarkan. Kami BKD secara keseluruhan sedang menerapkan digital layanan, termasuk juga terkait dengan perekaman kehadiran. Kita menggunakan Siabon, dan Siabon ini kita melanjutkan terus pemakaiannya. Bagaimana nanti aplikasi ini terupdate terus, ya, tidak bisa kita tinggalkan. Memang ada beberapa masukan dari teman-teman bagaimana mesin handkey yang sudah ada, ya, sebagian besar mesin handkey itu kan sudah tidak beroperasi, Bu. Kalau kita operasikan lagi nanti tentunya harus diupdate lagi seluruh data. Ada proses waktu yang lain, dan juga nanti bersentuhan lagi. Kita tidak tahu lagi apakah nanti ada masa COVID tahap kedua. Ini sudah tahap berapa gitu ya? Iya benar. Dan kami sudah juga melakukan apa namanya Pak, ada update terhadap
Siabon itu untuk verifikasi pemberian TPP. Iya, iya. Ya, kita ngambil dari data Siabon. Cuma sekarang ada beberapa sekolah yang memang masih menggunakan daftar hadir manual. Iya. Nah, kalau manual kan kita menunggu kiriman dari Dinas Pendidikan Iya. untuk verifikasi TPP. Dinas Pendidikan tentunya menunggu kiriman dari sekolah, itu butuh Iya. waktu. Baik. Kalau sudah menggunakan Siabon, Langsung, kami ya? bisa mengakses sekolah mana sudah bisa dibaca di dalam sistem Siabon untuk per tanggal 30 setiap bulan. Iya, Kita sudah baik. bisa baca itu. Kami tidak perlu lagi menunggu. Dari situ kami bisa langsung memverifikasi dan memberikan surat rekomendasi pembayaran TPP. Iya. Itu Bu. Jadi Siabon ini memang dianggap penting dalam rangka layanan digital ASN, karena reformasi birokrasi kita sudah harus ada layanan digital. Iya. Yang kedua juga less paper. Kami tidak lagi mengeprint Bu. Ya, nggak pakai Kami kertas ya? simpan di dalam bank data kami Siabon seluruh perangkat daerah. Iya. Hasil perekaman teman-teman kita di perangkat daerah. Jadi memang efektif. Baik. Nah, kemudian lagi juga kita ingin juga nanti menambah fitur di situ terhadap ketidakhadiran. Ya Pak Sadam ya. Iya. Ketidakhadiran. Jadi teman-teman yang dinas, cuti, sakit, dia harus melaporkan ketidakhadirannya dengan Iya. buktinya. Kalau SPT-nya tandanya- mungkin iya, Pak ya? Misalnya kalau dinas ada SPT Iya. berapa hari. Kemudian kalau sakit tentunya 3 hari kan istirahat Iya. 3 hari. Surat dokter misalnya gitu Pak Iya, ya? di upload nanti data dukung. Iya, iya. Itu Bu. Baik. Alhamdulillah itu sudah berjalan efektif di seluruh perangkat daerah. Nah, Pak Sadam telah menyampaikan surat yang ditandatangani oleh pimpinan kita, Pak Sekretaris Daerah, per tanggal 21 Oktober kemarin ya Pak Sadam ya, seluruh sekolah-sekolah melakukan uji coba. Nah, bagi teman-teman yang di sekolahnya masih belum bisa mengakses, Iya. bisa berkoordinasi dengan Dinas Kominfo, namanya tracking lokasi. Baik. Tracking misalnya ada SMA 19 di Bungo, ya itu kan daerah jauh tuh. Iya. Nah beliau melakukan tracking, trackingnya ya Pak Sadam minimal 30 meter, maksimal maksimal 30 meter dari sekolah. Iya. Yang bersangkutan sudah melakukan perekaman di melalui perangkat yang bersangkutan. Baik. Jadi tracking inilah yang kita minta lakukan seluruh sekolah daerah, seluruh sekolah yang ada di daerah. Kalau memang belum melakukan tracking lokasi, kesempatan untuk 3 bulan ini. Baik. Bagi yang sudah, silakan dicoba-coba kendalanya di mana. Iya. Nanti kami harapkan tanggal 1 tidak ada kendala lagi. Insya Allah. Tanggal Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, baik Pak, perkembangannya bagaimana ini, mulai kapan diterapkan gitu biar sekolah sudah tahu mempersiapkan diri gitu kan. Artinya tadi Pak Haryanto sudah menyampaikan kalau ini nanti akan terkait dengan TPP dari Siabon. Nah, itu bagi sekolah itu kan selama ini kan manual ya Pak ya kebanyakan Iya, gitu. Nah, ini bagaimana mulai penerapan Siabon benar-benar tergantung dari aplikasi ini untuk pembayaran TPP-nya nanti itu. Iya. Jadi Siabon ini merupakan perekaman kehadiran seluruh pegawai. Dari Siabon ini kita dapat bisa nih melihat nih aktivitas pegawai kita sehari-hari. Iya. Dari dia masuk kerjanya ataupun tidak masuk kerjanya. Nah, kita lihat juga kan korelasinya sama pelanggaran disiplin ya. Ini bisa di tracking juga pegawai mana yang tadinya mungkin selama absen manual dia penuh terus. Iya. Rupanya di absennya nggak pernah ada. Jadi bisa dilihat nih, kemana pegawai kita. Iya, baik. Dari ini juga kita lihat TPP-nya juga, bisa pembayaran TPP dari aplikasi ini. Tracking data-datanya. Jadi setiap sekolah itu nanti diberikan hak akses, untuk mendownload rekapan kehadiran. Nah, rekapan kehadiran ini bisa diisi oleh masing-masing sekolah. Misal tadi yang kosong itu dia tidak masuk kerja nih otomatis. Karena alasan apa? Misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Haryanto, tidak masuk kerjanya karena Entah bertua. ya ada macam-macam. Gitu ya, macam-macam lah ya. Ya, kalau misalnya seseorang itu ada tugas kedinasan atau ada diklat itu dibuktikan dengan surat tugas. Kemudian kalau dia sakit, dia harus memakai surat sakit. Nah, pegawai kan punya BPJS nih. Kita gunakan BPJS itu gratis. Baik. Jadi nggak ada alasan saya sakit kepala, tapi nggak berobat. Kalau nggak berobat, kapan mau sembuhnya? Jadi ada surat sakitnya. Jadi nggak ada alasan ya, nggak ada uang untuk berobat, ada BPJS loh ini. Berarti surat dokter itu harus ada ya Pak ya sebaiknya ya. Kemudian guru sudah kita berikan ada peraturan terbaru terkait
cuti, jadi seluruh guru tuh berhak mendapatkan cuti tahunan. Dapat cuti tahunan. Jadi kalau guru mau cuti tahunan, cuti rasa penting, ataupun cuti ibadah ya, mungkin haji, umroh, itu dibuktikan dengan surat cuti. Ada juga yang menyampaikan kendala, Pak, kami bagaimana di daerah kami ini sinyal susah. Nah itu geografis tadi Pak ya mungkin. Tadi sinyal susah, kemudian sering mati lampu. Iya. Nah itu bagaimana Pak? Itu nanti ini apabila misalnya susah sinyal ataupun karena mati lampu tadi, kalau misal perekaman yang tidak bisa, jadi silakan di screenshot saja, screenshot handphone tadi itu kalau misalnya ada tidak bisa melakukan perekaman kehadiran. Nah screenshot itu dinyatakan di print ya, di print nanti ditanda tangani oleh yang bersangkutan maupun atasannya kepala sekolah misal kalau di sekolah Pak ya. Iya. Teken oleh kepala sekolah. Kepala sekolah memang menyatakan bahwa benar guru itu hadir pada hari itu. Tapi karena kendala tadi ya. Hadir tepat waktu maupun pulang tepat waktu. Cuma tidak bisa melakukan rekaman dikarenakan gangguan sinyal dan sebagainya seperti itu. Baik, berarti efektif akan dilakukan Siabon ini mulai tanggal 1 ya Pak ya. 1 Januari 2025 ya sahabat Distrik. Ya insya Allah ya. Sahabat Distrik persiapkan diri gitu ya. Nah ini Pak Haryanto mohon izin Pak, apakah ada nih Pak ketentuan khusus seperti toleransi keterlambatan atau ketidakhadiran Pak? Dengan Siabon ini misalnya, apa masih ada toleransi seperti itu? Toleransi keterlambatan? Iya, keterlambatan atau ketidakhadiran. Toleransi tidak ada, Bu. Tidak ada ya Pak ya? Ya kan kita agar terpenuhi 37,5 jam satu minggu itu sudah kita set di dalam Siabon itu masuk 7.15, pulang jam 16. Tadi satu hari itu rata-rata 7,5 jam. Jadi kalau kita hitung dari Senin sampai Kamis, masuk 7.15 pulang jam 16. Kemudian hari Jumat jam 7, kemudian pulangnya jam 11.30, itu sudah terpenuhi. Nah, tinggal lagi bagaimana mensikapi para sahabat distrik nih untuk melakukan perekaman. Ya, silakan menyesuaikan dengan waktunya. Kalau nanti misalnya melakukan perekamannya di 7.30, berarti ada keterlambatan 15 menit. Nah, itu ada perhitungannya, Bu. Ada perhitungannya ya. Pembayaran TPP-nya. Pembayaran TPP-nya. Berarti tidak ada toleransi berarti ya, Pak ya. Kalau misalnya ada keterlambatan. hal-hal yang terjadi berarti harus dengan suratnya ya, Pak ya, berarti ya. Harus ada surat misalnya. Ya, misal ini Pak, gurunya ini ban motornya mungkin gitu, kempes atau gimana gitu atau gimana, Pak? Membuat dia terlambat gitu. Itu Bu ya? Iya, bagaimana nih, Pak? Berarti kalau begitu ada pengurangan waktunya. Pengurangan waktu. Sistem Siabon kita belum menggunakan waktu fleksibel, Bu. Jadi memang kita rencananya pengembangan Siabon ini nanti ada waktu kompensasi. Bisa nggak Pak? Misal si guru ini kan waktu berangkat ke sekolah kan bannya kempes nih Pak. Mungkin dia terlambat setengah jam atau 1 jam. Terus dia menghadap ke atasannya kepala sekolah, minta surat keterangan terlambat datang dikarenakan alasan hal tadi gitu Pak ya. Nah itu kira-kira bisa nggak Pak kira-kira dipakai gitu? Kita tidak terapkan itu lagi, Bu. Tidak ya? Kalau dulu kita pakai itu menggunakan surat pernyataan. Ada keterlambatan sekitar berapa menit, 10 menit, 15 menit yang diketahui oleh atasan. Dengan alasannya misalnya satu mengantar anak ke rumah sakit, misal kemudian macet, mengalami kecelakaan, atau mengantar saudara ke mana gitu ya. Itu ada. Sekarang kita tidak pakai lagi. Sekarang nggak lagi. Itu modus, Bu. Modus ya? Iya. Bisa saja nanti dimanfaatkan oleh teman-teman yang tidak pada tempatnya. Keakuratan datanya agak kita ragukan ya Pak ya. Siapa sih yang bisa memastikan memang ban motornya yang bersangkutan memang misalnya di daerah Simpang 3 Sipin misalnya. Yang tahu cuma yang bersangkutan. Iya betul. Nah, mungkin tidak. Tapi mungkin ke depan kita menginginkan Siabon ini adalah ada waktu kompensasi kan sudah tadi. Misalnya ada keterlambatan menjadi 7.30, yang bersangkutan harus pulang nanti jam 6. Diganti berarti. Diganti yang terlambat tadi. Baik. Impas waktunya. Itu pengembangannya. Untuk sekarang belum bisa. Nanti ke depan kita akan kembangkan. Jadi kompensasi toleransi waktu kalau memang terlambat ya risiko dari yang bersangkutan. Iya atau tidak memang ban motornya kempes ya karena ada keterlambatan sampai di sekolah untuk melakukan perekaman yang bersangkutan harus menerima.
Baik, Pak Sadam. Nah, ini bagian mana mekanisme perhitungan TPP nih, Pak, berdasarkan data yang diperoleh dari Siabon? Boleh tadi nambahin dulu yang Boleh? Baik. Oh ya, masih ada tambahan. Silakan, Pak, ya. baik, menambahkan yang disampaikan oleh Pak Kabit. Mm-mm. Seluruh pegawai yang melakukan perekaman melalui aplikasi Cirebon Mm-mm. itu wajib menampilkan wajah sendiri. Mm-mm. Iya, Jadi iya. ini kami temukan juga banyak pegawai-pegawai kita yang modusnya banyak nih. Iya, Bapak Ibu sekalian. Heeh. Ada yang tadi misalnya fotonya ada foto Meja, pintu sekolah, pintu pemandangan, begitu. kendaraan, macam-macam Iya, tuh. iya. Ada juga modusnya titip HP yang 2 HP. bisa jadi tuh Bu. Iya, iya. Mm-mm. Nah itu juga malah jadi malah yang 2 HP itu malah bisa kita lihat gini. Mm-mm. Misalnya nih seorang pegawai nih dinas Iya. ke kabupaten. Mm-mm. Nah, misalnya dari provinsi ya Iya. ke kabupaten. Tapi dia melakukan perekaman kehadiran. Nah, Iya. ini kan kok bisa nih? Kok bisa gitu Iya. ya? Heeh. Nah, jadi kan juga ditemukan macam-macam modus nih pegawai-pegawai kita. Iya. Ada yang tidak sesuai aturan ya. Jadi perekamanlah sesuai HP masing-masing dan juga nggak bisa juga kayak HP-nya kayak pakai fake lokasi, nah, itu juga tidak bisa. Jadi satu HP hanya bisa digunakan oleh satu akun pegawai masing-masing seperti itu. Iya, baik. Nah itu ya, Sobat Distrik, informasinya hati-hati, harus foto sendiri ya Pak ya berarti ya. Iya. Harus benar-benar foto wajah kita sendiri. Baik Pak, terkait pertanyaan tadi, mekanisme dari penghitungan TPP Pak, berdasarkan data Siabon bagaimana? Ya, penghitungan TPP dari Cirebon, kita lihat ini dari perekaman kehadiran tadi Iya. yang di-download oleh masing-masing perangkat daerah. Ini kalau sekolah mungkin direkap oleh Kesbakti masing-masing. Kan dilihat nih pegawai ini dalam 1 bulan ini berapa hari masuk kerja dan berapa tidak masuk kerja. Dan tidak masuk kerja ini dikarenakan apa? Apakah karena dinas, cuti ataupun sakit. Iya. Nah, kalau ditemukan pegawainya alfa, harap di rekapan itu dibuat alfa. Nah, jadi kalau alfa itu mekanismenya TPP-nya dipotong sebesar 3% per hari. Iya. Yang 3% per hari. Kalau selama 1 bulan juga alfa semua, maka dia tidak berhak mendapatkan TPP. Kemudian ada terkait pemotongan keterlambatan. Nah, kalau ada yang terlambat datang ataupun cepat pulang. Iya. Nah, mekanismenya juga ada pemotongan itu sebesar dari terlambat misalnya setengah jam. Iya. Dari 1 menit sampai setengah jam, kan kita masuk jam 7.15 ya. Iya. Misalnya dari jam 7.16 sampai jam 7.45 kita terlambat, itu dilakukan pemotongan sebesar 0,5. Kemudian 36 sampai 1 jam, Iya. itu dilakukan pemotongan sebesar 1%. Kemudian 1 jam sampai 1,5 jam, itu dilakukan pemotongan sebesar 1,25. 1,25. Ya, 1,25. Ya, tuh, ini Sobat Distrik coba disimak ya. Ini kategori-kategorinya Iya. pengurangannya ya. Iya. Kemudian saat lebih dari 1,5 jam, Iya. itu dilakukan pemotongan sebesar 1,5%. Setiap harinya itu Pak. Ya, setiap hari. Jadi kalau misalnya beberapa hari Nah, diakumulasi. Ya, Wah lumayan nih, bisa habis TPP-nya ya Pak ya. Jadi berapa menit keseluruhannya? Oh gitu. Iya. Sering Iya, datang benar. terus, Ha-ha. terpotongnya kalikan berapa hari masuk kerja. Bisa minus nggak itu Pak kalau tiap hari kira-kira? Ya, masih ada dapat kok. Masih ada dapat Pak ya? Iya baik. Kemudian tadi yang terkait terlambat datang, itu juga cepat pulang, sama. Sama ya. Kalau kita misalnya jam pulangnya jam 4 sore, jam 16.00, misalnya kita pulangnya jam setengah 4, Iya. sama dipotong 0,5. Pulang jam 3 terpotong 1%. Kemudian 1,5 jam juga lebih cepat, misalnya setengah 3, itu dipotong sekitar 1,25%. Baik. Jam 2-an, jam 1 pulang bisa, tapi dipotong sebesar 1,5%. 1,5%. Ya baik. Dari unsur dari unsur disiplin. Iya itu unsur disiplin, belum kinerja ya Pak ya? Iya. Iya. Tiap hari itu Bu. Tiap hari. Kalau tiap hari itu 1,5% kena potong, hitung saja selama 26 hari. Iya benar-benar. Baik. Seru sekali Sahabat Distrik, ini kita bahas ya. Ikuti terus ya, tetap di podcast Sahabat Distrik. Sahabat Distrik, kita masih di podcast Sahabat Distrik dan masih membahas tentang Siabon ini ya. Dan ada kinerja, penilaian, target kinerja ini Pak. Pak ini
apakah terdapat ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi pegawai yang tidak memenuhi target kinerja, Pak? Ini bidang Pak Arianto banget ini, dari mulai Anjab zaman dulu ya, Pak ya? Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. Iya. Kalau kita berdoman di Peraturan Gubernur Jambi Iya. nomor 3 tahun 2022, ada mekanisme pemotongan Iya. atau pengurangan pembayaran TPP berdasarkan kinerja. Nah, kita laporan kinerja kita masih menggunakan SKP online, Bu. Di mana kan awal tahun seluruh ASN kita sudah menyusun target kinerja berdasarkan perjanjian kinerja. Iya. Nah, kalau di dalam Pergub nomor 3 tahun 2022 itu diatur pertama, kalau seandainya capaian kinerjanya 76% ke atas, ya, itu dapat dibayarkan TPP-nya 100% 100%. dari unsur kinerja. Tadi kan sudah disiplin kan, Iya. jadi yang kinerja. Kalau capaian target kinerja laporan bulannya itu dari 50 sampai dengan 75,99%, itu dikenakan pembayaran TPP 90% atau 90%, Bu. Nah, kalau capaian target kinerja bulannya itu di bawah 50%, TPP-nya dibayarkan sebesar 70%. Nah, kalau tidak melakukan pelaporan dari SKP online, tidak dibayarkan dari unsur kinerjanya. Iya. Nah, itu, Bu. Nah, kemudian kalaulah ada atasan yang tidak melakukan review terhadap laporan kinerja bawahan, Feedback gitu, kalau Pak ya. dari sahabat distrik itu guru tidak, kepala sekolah tidak melakukan penilaian terhadap laporan kinerja guru, dia dikenakan pengurangan sebesar 5%. Itu, Bu. Baik, Pak, ini kan berkembang beberapa informasi nih di kalangan sekolah gitu, Pak. Siap, Bu. Untuk saat ini TPP itu kinerjanya itu berdasarkan SKP, atau kan ada aplikasi e-kinerja kan? Iya. Nah, itu yang mana, Pak? Nah, izin, Bu. Kan kinerja kita sudah terintegrasi dengan PMM. Nah, nanti kan pembayaran, kalau dulu kan pembayaran kinerja melalui sertifikasi kan. Iya. Nah, kami harapkan juga nanti pembayaran sertifikasi sudah menggunakan PMM, di mana di situ nanti seluruh guru melakukan laporan kinerja melalui EKIN yang terkait dengan PMM. Iya, Itu iya. nanti teknis dan pendidikan melakukan. Baik. Dan nanti kalau di EKIN itu nanti pembayarannya bukan melalui presentasi lagi, Pak, tetapi dia menggunakan predikat kinerja. Iya. Yaitu sangat baik, kurang, dan sangat kurang. Nah, itu sudah kita atur di dalam RAN Pergub. Jadi kami sekarang sudah menyusun rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang pedoman pembayaran TPP, perubahan Pergub 3 tahun 2022, di mana nanti predikat kinerja sebagai dasar untuk pembayaran TPP dan tamsil guru. Tamsil, iya baik. Nah, tamsil guru nanti silakan teman-teman di pendidikan menyesuaikan dengan pembayaran sertifikasi. Baik. Nah, ini Pak Sadam, terkait dengan pengecualian dan toleransi nih kira-kira, Pak. Apakah ada kebijakan ini pengecualian bagi pegawai tertentu yang tidak dapat hadir karena alasan dinas luar atau alasan dinas lainnya gitu, Pak? Ya, ada tentu saja. Jadi kalau seorang pegawai ini kan dia wajib nih setiap hari melakukan keadaan melalui aplikasi Ciabon. Ada pengecualian bagi pegawai-pegawai yang melaksanakan tugas-tugas lainnya ataupun dan sebagainya. Ya, jadi dimulai misalnya seorang guru tadi ada dinas ke Jambi, misalnya dari kabupaten ke Jambi, itu dibuktikan dengan surat tugas ataupun ada diklat juga, manapun dibuktikan dengan surat tugas. Itu yang bisa mengganti si abonnya tadi. Jadi yang tadi kosong tidak perlu dia lakukan perekaman kehadiran. Jadi diganti dengan surat tugas tadi. Kemudian itu juga harus ditandatangani oleh pejabat ya, terkait. Dan pasti disertakan dengan surat pemanggilan itu ya. Misalnya kalau ada diklat berarti surat pemanggilan dari Dinas Pendidikan disertakan ya, Pak ya. Betul. Itu terkait misalnya tidak masuk kerja dikarenakan kedinasan ya, karena ada surat tugas. Kemudian tadi kalau sakit, sakit juga dibuktikan dengan surat keterangan dokter, bisa didapat oleh seluruh pegawai, mau secara ya BPJS tadi melalui puskesmas ataupun dokter mandiri juga silakan. Tapi ada surat keterangan sakitnya. Kemudian surat keterangan cuti. Jadi dengan surat cuti bagi pegawai yang misalnya cuti tahunan, ataupun cuti
sakit ataupun cuti alasan penting, misalnya mendampingi keluarga ada yang sakit ya, ataupun mengantar wisuda, anak wisuda dan sebagainya juga bisa digunakan surat cuti tahunan. Ataupun misalnya juga pegawai tadi yang kegagalan Cirebon tadi tidak bisa melakukan perekaman kehadiran, ya. Misal tadi dia pagi absen, coba sore gangguan sinyal nih, gangguan, dia bisa menggantinya dengan perekaman kehadiran, menyatakan dia hadir pada saat itu. Jadi yang tadinya terlambat, screenshot tadi, tadi yang terlambat bisa dijadikan hadir full dengan dibuktikan surat keterangan bahwa dia memang hadir pada saat itu ditandatangani oleh bersangkutan maupun atasan langsungnya. Itu. Baik. Pak Arianto, ini masih pengecualian dan toleransi ini Pak ya. Bagaimana mekanisme Cirebon mengakomodasi pegawai yang bekerja di luar kantor atau work from home, masih ada nggak kira-kira WFH ini Masih Pak? Bu, Masih ya? menarik ini Nah Bu. ini ya, gimana nih Pak? Ini kami sampaikan untuk teman-teman kita di pengawas sekolah. Iya, Pengawas sekolah ini kan kerjanya kan agak spesial ya Bu. benar. Dia harus mengunjungi beberapa sekolah dalam satu hari. Benar. Sehingga mungkin dalam melakukan perekaman itu pagi mungkin sempat, siang mungkin beliau sudah di misalnya kalau di wilayah lain ya, sehingga sudah ke sorean, sampai di rumah sudah jam 7 malam, sehingga tidak bisa melakukan perekaman. Ini sudah kami sampaikan kepada teman-teman di MKKS dan di pengawas sekolah bahwasanya bapak pengawas dan guru atau kepala sekolah yang melakukan perjalanan ke luar kota tapi dengan SPT ya, SPT misalnya pengawas sekolah wilayah Kota Jambi dan Muara Jambi misalnya kan ada beberapa sekolah yang dikunjungi satu hari, dia harus dilengkapi oleh SPT oleh kepala bidang PPK atau kepala bidang yang membidangi. Kalau beliau pengawas di SMK silakan tapi SMK-nya. Nah, itu kan bisa dilakukan secara online pemberian SPT tersebut sehingga aman di saat pengawas atau guru atau kepala sekolah melakukan kegiatan di luar sekolah. Aman kenapa Bu? Karena beliau terjamin dari keselamatan insya Allah. Karena terjadi apa-apa di jalan yang bersangkutan dalam penugasan, sehingga ada asuransi kesehatannya, ada asuransi terhadap musibah yang terjadi, tiba tidak dilengkapi SPT tersebut. Nah, kebagian untuk teman-teman yang work from home, WFH namanya, ini sudah kita melakukan pada masa pandemi kemarin. Jadi pada masa pandemi tersebut kita bagi dua sisi, WFH dan WFO. Nah, kedua mekanisme kerja ini ditetapkan dalam SPT. Nah, jadi ini lebih fleksibel SPT-nya, sehingga nanti dengan adanya SPT tersebut mengakomodir teman-teman yang di WFH yang tadinya tidak bisa melakukan perekaman kehadiran melalui Cirebon. Sedangkan teman-teman yang WFO wajib melakukan perekaman kehadiran. Itu kita berlaku pada masa pandemi. Kedepannya ini juga memungkinkan itu Bu, karena agak lebih lincah kita menggunakan WFH tadi. Teman-teman di biro organisasi sudah menyusun pergub tentang sistem kerja, di mana itu memungkinkan nanti teman-teman bisa bekerja di luar kantor dengan laporan kinerja secara online. Kemudian beliau juga harus melaporkan kinerja secara online, membuatnya, kemudian kehadirannya juga nanti dilengkapi dengan SPT, sehingga mekanisme WFH sebagai sistem kerja baru itu memungkinkan. Itu juga tidak untuk kemungkinan kepada teman-teman di pengawas dan guru. Cuma perlu juga dicermati. Kalau guru WFH-nya gimana murid-muridnya Bu? Itu makanya ya. Ya mungkin bisa waktu pandemi kemarin kan sistem belajar jarak jauh juga bisa. Iya, karena siswa juga di rumah ya pada saat itu Pak ya. Tapi kalau siswanya di sekolah itu kan pemantauannya juga bagaimana kalau tidak ada guru ya Pak ya. Makanya nanti sistem kerja baru ini menuju ke organisasi perkerjaan yang lebih lincah. Sehingga memang kita harapkan penerapan di OPD yang memang nanti mekanisme sistem kerja baru itu lebih ke arah pelayanan digital. Gitu. Jadi sistem kerja baru yang menggunakan mekanisme WFH itu harus menggunakan seluruhnya dengan digital. Digitalisasi. Tapi kalau untuk teman-teman di sahabat distrik, mungkin ada beberapa yang sudah melakukan
sistem pembelajaran menggunakan Zoom meeting ya Bu Iya, ya. Google Meet macam-macam ya Pak ya, Betul, platformnya ya, macam-macam ya. Ada Google Meet ada, Iya, ada Pak. iya. Ternyata memang hasil evaluasi itu efektif. Iya. Itu sistem kerja kita baru. Mm-mm. Beberapa daerah juga kita sudah dengar ada sistem kerja mereka tuh fleksibel, tapi kinerjanya lumayan melesat naik Bu. Iya, iya. Ternyata itu juga bagian dari masyarakat itu untuk bagaimana memperbaiki sistem kerja kita yang lebih baik, yang lebih lincah, menggunakan Perkembangan zaman, ya, ya digitalisasi gitu Pak ya. Baik Pak. Nah ini Pak Sadam terkait dengan monitoring dan evaluasi Siabon ini Pak. Apakah Siabon ini, nah ini mungkin lebih ke fitur-fitur Pak. Apakah Siabon ini dilengkapi fitur untuk pelaporan rutin kepada pimpinan mengenai tingkat kehadiran dan kinerja pegawai? Artinya misalnya kepala sekolah ini dia dapat nggak laporan gitu Pak? Tadi sempat disinggung kok nggak salah ya sama Pak Arianto ya. Jadi kalau Siabon ini masih sebatas rekaman kehadiran pegawai, jadi belum bisa terhadap laporan kinerja ataupun pas sekolah mendapatkan informasi nih stafnya, guru-gurunya. Iya, misal tadi disampaikan, misal dapat pengurangan kalau terlambat sekian 0,1%, nah gitu. Maksudnya ada nggak pelaporan secara detail itu? Jadi per bulan Bu? Iya per bulan gitu. Per bulan Ada ya? Iya, jadi kalau dari fitur Siabonnya dia enggak ya? Oh nggak ada dari Siabon nggak ada. Ya, jadi nanti seluruh sekolah itu diberikan akses beradmin. Admin ya. Terhadap Siabon. Jadi sekolah dapat melakukan download perekaman kehadiran seluruh pegawainya 1 bulan. Ya, jadi kan selama satu bulan sekolah bisa mendownload dan melihat nih sejauh mana kehadiran pegawai di sekolahnya. Nah, misalnya tadi ada pegawai kosong, kelihatan bolong-bolong gitu. Bolong-bolong ya. Yang kalau nggak melakukan kehadiran tuh terlihat tuh nggak masuk kerjanya atau karena alasan apa tadi kan bisa diisi tadi yang dengan misalnya dan keterangan yang sakit, dinas, cuti sebagainya. Itu bisa di download. Kemudian seluruh sekolah itu juga wajib melaporkan kepada dinas itu setiap minimal tanggal 5 setiap bulannya. Ya, itu untuk pembayaran TPP. Nah, jadi setiap tanggal 5, tanggal 1 nih download. Kemudian cek seluruh pegawai ini ada yang nggak masuk kerja kenapa. Minta keterangannya nih, kenapa nggak masuk kerja hari ini. Rupanya misalnya kena sakit, mana surat sakitnya diberikan. Saya dinas, mana surat tugasnya diberikan. Nah itu nanti akan dilaporkan setiap bulannya. Berarti masih manual ya Pak ya? Kalau untuk TPP masih manual. Iya. Perhitungannya. Iya perhitungannya masih manual ya Pak ya. Nanti penggabungan antara kinerja dan disiplin. Ini contoh kasus juga ya Pak Sadam ya. Itu tadi ada persetujuan antara kepala sekolah dengan guru. Kalau kepala sekolah menganggap guru tidak masuk, ternyata guru menganggap dia masuk, dia hadir di kelas, tapi tidak pernah menambahkan wajah dia atau ke kepala sekolah. Dia datang langsung ke kelas mengajar terus pulang, datang ke sekolah mengajar terus pulang. Nah ini juga hal yang kurang bagus juga. Jadi memang makanya Siabon kita itu nanti diterapkan di sekolah untuk terlihat memang kehadirannya itu dilengkapi dengan Siabon. Kan kalau datang ngajar ke sekolah tapi tidak ada perekaman di dalam Siabon juga kami anggap itu tidak mengikuti kriteria kedisiplinan karena indikator dari peningkatan disiplin adalah Siabon. Dia datang mengajar tapi tidak melakukan perekaman, misalnya jam mengajarnya jam 9, dia datang jam 9, sudah ada pelanggaran disiplin, tidak pada waktunya, DPP-nya kena potong. Dia habis ngajar pulang, sore dia melakukan perekaman lagi, sama juga. Jadi kami harapkan terjaganya seluruh ASN itu di sekolah dengan ada indikatornya di datang sesuai Siabon dan pulang datang Siabon. Tinggal di tengah-tengahnya yang katanya 704. Nah, tinggal lagi pengawasan atasan. Ada benar atau tidak yang bersangkutan di lingkungan kerja atau di rumah sekolah. Kalau memang datang jam 7 ada perekaman Siabon ya, kemudian pulang jam 4 ada perekaman Siabon tetapi nolnya kosong, diantaranya kosong itu Bu, itu juga bisa dikenakan. Cuman berupa sanksi moral. Kita sudah ada punya Pergub 20 tahun 2011 tentang kode etik ASN Pemprov. Nah, kalau yang bersangkutan
tidak berada di lingkungan kerja selama jam kerja itu sudah pelanggaran kode etik. Iya. Bisa jatuhkan sanksi moral. Baik. Nah ini Pak, ya boleh Pak, ya silakan. Sedikit, kalau terhadap kehadiran itu kan seseorang itu kan kewajiban ya. Iya. Kewajiban itu wajib masuk kerja dan nanti ketentuan jam kerja. Nah masuk kerjanya oke. Iya. Nanti ketentuannya enggak. Ada apa enggak nih? Iya. Nah, misalnya tadi itu yang dikatakan oleh Pak Kabid, masuk kerjanya jam 6, jam 7.15 dia rekam kehadiran. Iya. Habis itu misalnya pulang nih, tidak ada kinerjanya. Iya. Nah, itu juga misalnya bolong-bolong nih, jam kerjanya juga nggak ada orangnya. Pas datangnya hanya pas ngajar aja, habis itu langsung pulang. Itu juga termasuk tidak menaati ketentuan jam kerja. Jadi harus balance nih, antara masuk kerja dan mentaati ketentuan. Tapi mudah-mudahan untuk guru-guru kita, guru-guru hebat di Provinsi Jambi ini mungkin nggak Pak, karena guru-guru ini kan punya beban mengajar minimal 24 jam dalam satu minggu. Jadi rasanya sudah cukup padat mereka itu. Untuk bolong-bolong di tengah sih kayaknya tidak terlalu lah gitu ya Pak ya. Baik Pak, ini terkait dengan pembiasaan. Ini kadang-kadang kan ada mereka terbiasa manual nih absennya, mungkin kan guru-guru kita ini gitu kan tidak terbiasa. Ada yang datang ke kelas sebenarnya ngajar nih sebenarnya, masuk kok sebenarnya, cuma karena tidak terbiasa. Apakah dalam rangka sosialisasi dan pelatihan Siabon ini Pak, apakah ada program sosialisasi atau pelatihan kepada pegawai terkait penggunaan Siabon? Iya, terima kasih Bu. Iya. Kalau pada saat pencanangan ini sudah kita lakukan sosialisasi pada tahun 2020 Pak Sadar. Dan pada forum-forum tertentu juga sudah kita sampaikan untuk Siabon ini bagaimana penggunaannya, kemudian bagaimana melakukan terhadap kendala proses perekaman. Itu sudah kita sampaikan. Nah, juga kepada grup MKKS juga sudah kami sampaikan, MKKS, kemudian pengawas sekolah. Nah, kalau nanti ini sudah mulai diberlakukan 1 Januari 2025, insya Allah nanti kita cari waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi. Tidak ini Bu, tidak terlalu sulit. Mungkin nanti kalau proses tracking lokasi sudah selesai oleh seluruh sekolah, oleh seluruh ASN dan seluruh sahabat distrik dimanapun berada, tinggal lagi nanti mereka sudah bisa mendownload aplikasi itu melalui Play Store untuk Siabon Provinsi Jambi. Sudah download, nanti mereka sudah bisa mengakses melalui MIP. MIP ya, untuk guru-guru kita yang PNS dan yang ASN, yang P3K. Bagi teman-teman atau guru kita yang menggunakan yang PTT, menggunakan NIK. Baik. Itu untuk mengakses. Kemudian username-nya juga mungkin sudah bisa dicapai Pak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu passwordnya ya? Passwordnya sudah. Apalagi sekarang sedang uji coba Pak ya, berarti itu anggaplah sebagai sosialisasi lah Pak ya, dikasih waktu ya. Seluruh guru dimanapun berada, teman-teman didik, silakan download di Play Store, silakan coba-coba menggunakan username dan passwordnya, coba lakukan perekaman. Nanti bisa lihat tuh Bu hasil rekamannya, kemudian nanti lihat riwayat rekaman sudah ada. Terbiasakan dulu. Jadi memang merubah dari manual menjadi digital mungkin perlu proses. Dipaksa, sudah biasa jadi kebiasaan dan sudah menjadi budaya. Prosesnya melengkap. Mau tak mau nanti sampai sekarang langsung selfie katanya kan. Sudah terbiasa nanti ya Pak ya. Sebelum pulang selfie lagi di Siabon. Nah itu kalau sudah budaya Bu, beneran lagi insya Allah itu. Nggak ada kesulitan. Nggak lagi nanti problem-problem yang di lapangan, kesulitan melakukan perekaman, kegagalan itu pasti ada. Dan solusinya sudah disampaikan Pak Sadam. Baik Pak Sadam, ini tadi Pak Haryanto sudah sedikit membahas kendala ini Pak ya. Pak, dalam suatu penerapan sesuatu sistem baru gitu Pak ya, pasti ada hambatan atau kendala. Kira-kira apa sih Pak hambatan kendala yang Bapak berdua alami gitu kan dalam penerapan Siabon ini, dalam penegakan disiplin? Terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam ini ya tadi kan banyak terima pasien konsultasi Bu. Iya itu makanya. Sampai hari ini juga masih Pak ya. Lagi ini ada dihubungin juga teman guru maupun kepala sekolah. Jadi terhadap ya tadi ya kita merubah proses tadi ya. Dari dahulunya kita perekamannya masih manual ya.
secara online ya, berarti ada butuh proses. Iya. Yang tadinya mungkin ada juga yang belum terbiasa pakai HP merekam kehadiran, Iya. jadi harus dibiasakan. Kemudian juga yang saat ini yang masih banyak sekolah nih nggak sesuai track lokasi. Oh, gitu, ya. Nah, lokasinya misalnya sekolah misalnya di SMA 9 Bungo misalnya, jaraknya malah jauh, lebih dari 2 kilo dari tempatnya. Jadi kan jadi kami minta juga setiap sekolah menyampaikan tracking yang sesuai Sherlock lokasinya yang tepat, yang akurat ya. Jadi tidak jauh. Nah, dari jarak track itulah kita tarik maksimal 30 meter. 30 meter itu untuk rekaman kehadiran. Jadi kalau lewat dari 30 meter nggak bisa nih guru-guru maupun lainnya untuk melakukan rekaman kehadiran. Seperti itu. Iya. Baik, nah ini Pak, kita kan kalau bicara tentang teknologi Pak ya, ini kan Sihabon ini kan salah satu pemanfaatan teknologi Pak. Pasti ada data-data yang masuk di sana Pak. Bagaimana dengan teknologi dan keamanan data dari si PNS gitu Pak ya, dalam menggunakan Sihabon ini gitu untuk memastikan data ini akurat atau tidak gitu Pak? Bagaimana? Terima kasih Bu. Kemarin kan tempat kita ada gangguan ya secara nasional ya. Iya. Dan ternyata data kita aman Bu. Aman ya Pak ya. Berarti jangan khawatir sama Disdik gitu. Kita teknologinya bagus ini Pak ya. Bekerja sama dengan Kominfo Provinsi Jambi gitu. Nah, jadi ada jaminan di itu dan ternyata untuk perekaman cuma ada kendala setengah hari ya Pak Sadam. Iya. Soalnya sudah bisa. Belum ada gangguan secara nasional ya Pak. Pusat data nasional. Iya. Kita hanya gangguan terkait dengan jaringan seluruhnya, tetapi data kita aman. Data kita aman. Teman-teman di Kominfo. Jadi jangan khawatir sama Disdik, artinya tidak akan tidak terekam atau barangkali yang pernah direkam dulu menjadi hilang. Server kita berarti cukup kuat ya Pak ya. Cukup kuat, aman. Aman ya. Kecuali kalau sahabat Disdik mengganti handphone Ya. atau handphonenya hilang, harus melakukan tracking ulang lagi ya Pak Sadam ya. Oh Harus gitu. direset ulang dulu. Dari set ulang dulu, tapi harus lapor dulu berarti. Lapor dulu. Ya. Ada surat tertulis dari Atasan, koordinasi, iya baik. menyampaikan ke admin Dinas Kominfo bahwa misalnya nih mau ganti handphone, handphone lama ganti handphone baru, misalnya seperti itu, ataupun handphonenya rusak dan sebagainya, harus diketahui oleh atasan langsungnya juga. Baik. Bersurat seperti itu. Bersurat ya, berarti harus jelas Pak ya. Dan dilaporkan kemana, ke BKD atau ke Kominfo? Ke Dinas Kominfo bisa melalui dalam grup khusus Sihabon. Iya Jadi iya. kan kita sudah punya grup WhatsApp itu, sampaikan aja di grup itu. Berarti yang dari Kerinci nggak mesti harus ke Jambi ngantar surat itu ya, langsung aja. Suratnya di Ya WA. baik Betul, baik di WA baik. saja. Langsung Karena teman-teman Kominfo ada di situ. betul, bisa langsung direset seperti Iya itu. iya. Baik Pak Kabit, Pak Haryanto, Pak tadi kita telah bicara tentang disiplin, tentang sanksi, hukuman, dan juga Sihabon ya Pak ya, mengenai keterkaitan dengan TPP. Rasanya tidak adil nih Pak, rasanya kalau kita ini tidak bicara tentang guru yang rajin, barangkali guru-guru yang berprestasi terkait dengan award Pak, penghargaan gitu. Apa saja jenis penghargaan yang tersedia di ASN di Provinsi Jambi ini Pak, terutama untuk guru-guru kira-kira ada nggak Pak? Siap Bu. Di samping kami juga melayani punishment, hukuman disiplin, juga kami ada melayani juga penghargaan. Iya. Jadi bagi PNS kita keseluruhan ada 4 jenis penghargaan yang kita secara umum kita sampaikan. Yang pertama adalah pemberian tanda kehormatan Satya Lencana. Ya, itu adalah tanda kehormatan pengabdian bagi ASN yang telah menunjukkan dedikasi yang baik, kemudian lagi memenuhi masa kerja 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Kemudian pemberian penghargaan ASN telah dalam berprestasi. Nah, kita baru selesai. Nanti kita sampaikan penghargaannya pada tanggal 29 November pada saat peringatan Hari Kopri. Kemudian juga pemberian kenaikan pangkat itu adalah penghargaan terhadap prestasi kerja dan pengabdian. Kemudian lagi pemberian kesempatan mengikuti diklat peningkatan kompetensi. Itu penghargaan bagi mereka yang memiliki kinerja yang bisa untuk ditingkatkan lebih tinggi lagi dalam sisi jenjang jabatannya. Ada 4. Mengenai kriteria Pak, kira-kira kriteria seperti apa ASN yang bisa? Secara umum, secara khusus untuk pemberian penghargaan itu berbeda Bu. Iya. Tapi secara umum ASN yang memperoleh penghargaan tersebut, yang pertama tentunya harus memiliki kinerja minimal baik
di SKP-nya itu bernilai baik, kemudian memiliki integritas dan moral dan keteladanan, kemudian berkelakuan baik dan tidak pernah jatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Iya. Nah, tujuannya Pak, tujuan utama dari diberikannya penghargaan terhadap ASN ini seperti apa? Tentunya ada tujuan, Bu. Iya, pasti ya Pak Kalau ya. tadi pemberian sanksi itu dalam rangka pembinaan agar PNS kita tuh tetap benar, tetap baik, dipaksa baik dengan pembinaan disiplin. Kalau pemberian penghargaan itu memberikan apresiasi terhadap kinerja dan pengabdian ASN. Tentunya yang mereka sudah memiliki kinerja bagus, tidak menyelesaikan disiplin, tidak memiliki masa kerja 10 tahun, yang bersangkutan bisa diusulkan untuk memperoleh tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Kemudian begitu juga 20 tahun dan 30 tahun. Kemudian yang kedua, memacu pegawai agar dapat termotivasi. Motivasi Pak ya? Iya. Jadi pegawai yang lain kalau melihat rekannya mendapat penghargaan, pengen juga nih ya? Pengen juga Bu. Apa sih kelebihannya? Juga memacu yang bersangkutan untuk meningkatkan prestasinya. Yang ketiga, menciptakan kompetensi. Kompetisi agar suasana kerja saling berkompetisi Pak ya? Berkompetisi positif. Kemudian menemukan pegawai potensial lain dengan memiliki kinerja dan bakat yang terbaik di UPD. Itu tadi, jadi nanti teman-teman yang kalau selesai pasca pemilihan ASN teladan berprestasi itu tentunya menjadi alternatif untuk masuk ke dalam kelompok suksesi. Itu. Baik, tadi Bapak sempat menyampaikan ada 4 kategori Pak ya yang bisa mendapat penghargaan. Nah, ini siapa Pak yang berwenang memberikan penghargaan tersebut? Iya Bu, terima kasih. Untuk tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya itu yang berwenang adalah Presiden Republik Indonesia. Kemudian untuk kenaikan pangkat, kemudian untuk PNS teladan dan berprestasi itu adalah kewenangannya PPK, Gubernur, Kepala Daerah. Kemudian untuk peningkatan kesempatan meningkatkan tingkat kompetensi adalah Kepala OPD yang bersangkutan. Misalnya teman-teman di rumah sakit umum untuk meningkatkan kompetensi di Nakes, tentunya Direktur dan rumah sakit dan Kepala Kesehatan untuk memberikan kesempatan kepada nakes untuk meningkatkan kompetensi. Itu Bu. Baik, mungkin dari sahabat Disdik, guru-guru hebat kita dan tenaga kependidikan, mungkin ada yang berminat ini Pak untuk ikut. Kira-kira apa saja syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi? Sampai saat ini kami masih menerima Bu untuk usulan Satya Lancana dari seluruh sekolah. Nah, kami sampaikan ke sahabat Disdik, sebenarnya Bu, Bapak Ibu sekalian, sahabat Disdik bisa mengusulkan melalui aplikasi layanan BKD. Jadi Bapak Ibu melalui kepala sekolah bisa mengusulkan usulan untuk memperoleh Satya Lancana Karya Satya. Itu untuk periode Desember sudah kita buka. Cuma ada satu syarat yang harus dilengkapi, itu surat pernyataan tidak pernah jatuhkan hukuman disiplin oleh kepala BKD. Itu diusulkan dulu. Setelah itu keluar baru dilengkapkan semua persyaratannya di aplikasi layanan BKD. Insya Allah itu sudah terbuka. Kemudian untuk PNS teladan dan berprestasi kita menerima tahap sekarang adalah kemarin ada tahap wawancara dan presentasi. Ada 5 guru yang ikut dalam kompetensi ASN teladan berprestasi. Insya Allah pada tahap berikutnya wawancara dengan pimpinan untuk menentukan 12 terbaik ASN yang akan menerima penghargaan pada tanggal 29 November 2024. 29 November. Itu Bu. Iya. Jadi bagi teman-teman guru silakan persiapkan untuk tahun depan untuk mengikuti seleksi yang sama. Insya Allah. Semoga ini menjadi motivasi bagi guru-guru hebat dan tenaga kependidikan kita. Pak, ini misal Pak, seorang PNS ini, anggaplah seorang guru ini telah mendapat penghargaan nih Pak kira-kira. Terus dia melakukan suatu kondisi yang membuat pelanggaran misalnya gitu Pak ya, pelanggaran dan sebagainya. Kira-kira penghargaan yang sudah diterimanya bisa dicabut atau ditarik kembali Pak? Iya, bisa Bu. Bisa ya Pak ya? Iya, dengan kriteria tidak terpenuhi persyaratan tadi. Kalau yang bersangkutan dijatuhkan hukuman disiplin, pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat, itu akan ditarik lagi. Akan diusulkan pencabutan untuk tanda Satya Lancana Karya Satyanya. Oh, bisa dicabut ya Pak ya berarti? Iya, karena tidak layak lagi yang bersangkutan menyandang. Iya, baik. Nah Pak Sadam, ini kembali ke Pak Sadam ini. Pak kalau misalnya ada guru-guru kita atau tenaga kependidikan yang kerjanya itu jauh tempat terpencil gitu, misalnya harus menyeberang pompong dan sebagainya, kira-kira dapat penghargaan juga nggak Pak? Iya, jadi kalau
terhadap guru-guru kita yang lokasinya jauh ya, yang aksesnya agak sulit seperti itu dapat juga penghargaan dalam berbentuk penambahan dalam TPP. Oh Ya, iya. jadi penambahan TPP bagi guru-guru yang lokasi kerjanya jauh dari ya lumayan besar Pak Kabit ya. Iya. Untuk besarannya lumayan. Jadi itu Maksimal 50% dari basic TPP. iya, basic 50% dari basic TPP mendapatkan penambahan TPP-nya. Berarti dapat penghargaan dalam bentuk tunjangan ya Pak ya? Tunjangan. Iya. Iya, baik. Ada itu Bu, sudah terapkan itu. Sudah ya Pak ya? Ada 4 sekolah yang termasuk di dalam berada di dalam lokasi indeks kesulitan geografis. Iya. 2 di Bungo, Tanjab Timur, 1 di Sapelangun. Itu guru-guru dan kepala sekolah serta tenaga TU-nya Ya. mendapat tambahan TPP. Pak, berdasarkan pengalaman Bapak ini Pak ya, sejauh ini Pak, penghargaan ini kontribusinya terhadap peningkatan kinerja ASN bagaimana Pak? Signifikan sekali. Signifikan ya Pak ya? Iya. Kita lihat bahwasanya seperti teman-teman yang memperoleh tanda Satya dan Karya Satya itu rata-rata teman-teman sudah mengabdi di atas 10 tahun. Tentunya mereka sudah memiliki masa kerja dan cukup banyak, kemudian lagi pengalaman kerja yang sudah baik, sudah tinggi pengalaman. Sudah mengabdinya cukup panjang ya sehingga sebagai kami yakin dan ASN. percaya atas dasar usulan dari kepala prakarya yang bersangkutan, Iya. yang bersangkutan layak untuk menerima tanda-tanda kehormatan tersebut. Kemudian juga untuk ANS Tladang dan prestasi juga kita minta testimoni. Testimoni apa oleh rekan dan pimpinannya. Iya. Dan yang bersangkutan memiliki inovasi apa. Jadi kami pikir ASN yang memiliki inovasi dan bekerja, itunya mereka yang memiliki komitmen yang besar Iya. terhadap profesinya sebagai ASN. Iya. Dan itu diberikan penghargaan, insya Allah membuat yang bersangkutan terpacu lagi untuk meningkatkan kinerjanya di masa Baik. depan, dan juga bisa memotivasi rekan-rekan kerjanya, Bu. Iya, baik. Pak Sadam ini, nah ini kita ke materi terakhir sahabat Disdik dan cukup gaungnya ini cukup banyak ini tentang netralitas ASN. Lagi. Gitu ya. Ya lagi hot-hotnya Ya, ini ya Bu, terkait ini, Bu. akan Ya. ada pilkada di Iya. bulan depan ya Pak ya? Ya, Pemilihan gubernur 27 gitu. November. November. Ya, ada surat edaran gubernur nomor 5192 garis miring SE garis miring BKD 5.3 garis miring 9 dan garis miring 2023 tentang netralitas ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Nah, Pak Sadam, kira-kira dari surat edaran ini maksud dan tujuannya apa, Pak? Ya, jadi sehubungan dengan surat edaran Gubernur Jambi ini menindaklanjuti ya surat Iya. dari keputusan Bawaslu, kemudian keputusan bersama ya dari Menpan RB, Bawaslu, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KSN ya tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, maksud di tetapkannya keputusan bersama ini itu untuk membangun sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. Iya. Selanjutnya juga terkait mendorong kepastian hukum ya, kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran disiplin tadi Iya. terhadap netralitasnya ya. Kemudian tujuannya itu bagaimana kita membuat pegawai kita ini profesional. Profesional, ya. Jadi PNS itu harus netral, tidak boleh terlibat politik praktis juga Iya. salah satunya. Kemudian juga tujuannya terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan yang berkualitas. Berkualitas, Seperti tanpa itu. dipengaruhi oleh pihak manapun, Iya. gitu, Pak ya. Heeh. Juga PNS netral seperti itu. Pak Kabit, nah ini Pak, bagaimana tanggung jawab pegawai ASN dalam menjaga netralitas Pak selama pemilu? Ya, terima kasih Bu. Setiap diri ASN dia wajib bertanggung jawab terhadap netralitas itu. Iya. Terhadap apa? Tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di Iya. luar kepentingan negara. Itu. Baik. Jadi terlepas dari itu, memang ASN memiliki hak politik dalam memberikan suara. Itu digunakan pada saatnya. Tapi untuk masa-masa menjelang pilkada sampai dengan selesai pilkada, ASN tetap netral, tidak memiliki tujuan kepentingan apapun.
dan tidak mempunyai pengaruh dari siapapun. Iya. Dimensi netralitas ASN ini apa saja kira-kira Pak? Terdiri dari pertama penyelenggaraan pelayanan publik. Artinya ASN tidak boleh diskriminasi memberikan layanan. Kita tahu kan nanti dia memberikan layanan kepada salah satu pasangan calon atau pendukung pasangan calon. Tidak boleh, harus netral dalam memberikan pelayanan. Kemudian dalam pembuatan keputusan dan kebijakan tidak boleh memberatkan kepada kontestan. Pejabat kita ini ya. Kemudian juga dalam manajemen ASN tidak boleh melakukan keberpihakan. Artinya seluruh layanan kepegawaian harus netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau publik serta kebijakan-kebijakan yang dibuat. Iya. Baik, Pak Sadam. Nah, terkait dari surat edaran gubernur tadi, Pak, kira-kira bentuk-bentuk pelanggaran dari netralitas ini maksudnya apa, Pak? Ya, pelanggaran ini kalau seperti apa gitu? Ya, kalau pegawai negeri sipil itu ada beberapa saja yang hal-hal yang dilarang ya. Salah satunya sama memasang spanduk baliho itu juga nggak boleh tuh. Boleh. Misalnya bantuin saudaranya gitu nggak boleh Pak ya? Juga. Kita nggak boleh. Jadi memang harus netral. Kemudian sosialisasi, apalagi sosialisasi kampanye itu juga nggak boleh kita. Kemudian pendekatan kepada parpol itu nggak boleh. Kemudian bakal calon juga tidak boleh. Ataupun masyarakat yang bagi yang independen ya itu juga tidak boleh. Kemudian kita menghadiri deklarasi kampanye, nah itu juga nggak boleh kampanye. Pak, misal ini ya, salah satu calon pimpinan itu, maksudnya calon yang mengikuti politik ini Pak, pilkada ini, dia ngundang artis nih misalnya gitu Pak ya, mengundang artis di Jambi misalnya, itu boleh nggak ASN nonton konser tersebut gitu, konser musik itu misal, terkait dengan yang poin Bapak sebutkan tadi. Kalau konser musik, tapi yang mengadakan si calon ini gitu loh, gimana tuh Pak? Banyak kan seperti itu gitu loh Pak. Ya, ngefans dengan artis itu ya. Sebenarnya dia tuh mau nonton artisnya gitu kan, tidak peduli siapa yang ngundang gitu. Nah itu bagaimana Pak? Kena juga nggak Pak? Itu sulit sekali untuk mendefinisikan keterlibatan atau tidak. Iya. Memang pasti nanti mohon izin dipotong sedikit Pak ya. Boleh. Pasti nanti pasti ada sesi dia sedikit deklarasi itu pasti ada gitu ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Memang ada pernyataan beberapa pejabat bahwasanya PNS itu boleh menghadiri kampanye, guna mendengar visi dan misi calon kepada tersebut, tapi tidak menggunakan atribut, tidak menggunakan kendaraan dinas, tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, itu susah untuk kita identifikasikan seperti itu. Bagaimana tidak? Misalnya pembagian baju kaos. Walaupun beliau tidak memakai, tapi dia menerima. Nah, di saat dia menerima, ada memegang baju yang bergambar salah satu kandidat, tentunya ini menjadi konsumsi bagi media. Nah, mungkin yang untuk aman, kan kami sarankan lebih baik melihat, mengetahui visi misi kepala daerah itu melalui media lain. Media saja ya, Pak, di rumah saja. Toh ngepresnya dengan artis tersebut bisa melalui YouTube. Zaman sekarang. Jadi sebaiknya jangan ya Pak ya. Sebaiknya kita jangan. nanti bisa saja nanti mereka melihat ada mainstreamnya ya. Mainstreamnya. Walaupun tidak menggunakan atribut, tapi ada mainstream di situ, kita tidak bisa menghindar. Dan yang bisa dilakukan adalah tetaplah menjaga netralitas dengan menjaga tindakan dan perbuatan. Seperti apa penggodaannya gitu Pak ya? Iya. Baik Pak Sadam, silakan lanjutkan Pak. Ya, jadi juga tidak boleh deklarasi, menghadiri deklarasi ya. Kemudian juga apalagi nggak bisa boleh jadi anggota parpol. Apalagi itu ya Pak ya, nonton konsernya aja nggak boleh ya Pak ya. Apalagi jadi anggota parpol itu bisa PTDH itu nanti ya. Kemudian membuat postingan, nah itu yang postingan, komen dan like. Jaga jarimu berarti ya, jarimu dijaga gitu ya. Jari harus kita jaga, jangan sampai gagal jari kita, kita itu termasuk yang melakukan pelanggaran disiplin tadi. Baik. Kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan ya, itu juga tidak boleh.
kegiatan-kegiatan apapun, misalnya kayak arisan, Iya. kayak syukuran dan sebagainya, ngundang Iya. sasalo. Misalnya nih saya nih arisan ibu-ibu Pak, Iya. terus datang salah satu calon Iya, ke itu juga arisan, nggak terus gimana, boleh. harus kabur saya Pak, gimana Pak? Iya tuh nggak boleh Kira-kira. juga ya. Nggak boleh Pak ya? Kemudian dari tim ahli, Mm. tim ahli juga tidak iya. boleh, tim pemenangan itu juga tidak boleh. Kemudian memberikan dukungan melalui fotokopi KTP. Nah, ini bagi independen Apalagi, ya. iya iya. Kalau PNS itu memberikan fotokopi KTP-nya bagi seorang independen, itu juga termasuk pelanggaran disiplin juga seperti itu. Kemudian membuat keputusan tindakan yang dapat menguntungkan ataupun merugikan partai politik atau calon lainnya, itu juga salah satu yang tidak diperbolehkan seperti itu sih. Iya, baik. Cukup banyak yang harus disimak oleh sahabat Disdik ya, bentuk pelanggaran yang dianggap pelanggaran ya ini Iya. dalam kode etik ASN dalam netralitas pilkada ini ya, sahabat Disdik. Baik Pak, ini bagaimana peran instansi pemerintah dalam memastikan ASN mematuhi ketentuan ini Pak? Siap Bu. Iya. Instansi pemerintah dalam hal ini perangkat daerah Bu, Iya ya. betul. Ya, kita memiliki 43 perangkat daerah. Jadi kami telah menyampaikan kepada perangkat daerah. Yang pertama adalah melalui surat edaran gubernur, Iya. kepala perangkat daerah melaksanakan sosialisasi dan internalisasi netralitas ASN di lingkungannya dan mengupayakan secara terus-menerus Bu terciptanya iklim yang kondusif, Iya. tetap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap netralitas. Jadi kita kan ada budaya kerja apel pagi. Nah, kami minta kepada seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan apel pagi tersebut sebagai media komunikasi untuk menyampaikan kondisi dan informasi terkini. Nah, yang sekarang adalah menjelang pilkada, Iya. kami minta untuk disampaikan secara terus-menerus. Iya. Jangan sekali bosan untuk menyampaikan. Berarti kepala sekolah nanti upacara di hari Senin sampaikan. Iya, gitu iya, itu sudah Karena kami share, Bu. Iya. Kami share ke seluruh. apalagi ada siswa-siswa KKS. pemilih pemula gitu Pak, barangkali betul, ya harus betul. disampaikan seperti itu. Kemudian membangun sinergitas Iya. dan efektivitas dalam pembinaan. Dalam hal ini kami lihat ada beberapa sekolah yang sudah membuat video terkait dengan netralitas ASN. Seperti misalnya SMA 11 di Serolangun. Oh iya Pak ya, itu luar biasa para sekali. guru membuat video singkat tentang netralitas. Itu Iya. menarik itu. Iya. Dan itu kami share ke grup MKKS. Kemudian melakukan upaya pencegahan dini. Kalau memang ada indikasi ASN di lingkungannya ketidaknetralan, Iya, iya. dia dipanggil, dilakukan edukasi bahwasanya ASN itu adalah netral. Kemudian juga bekerjasama kami Bu dengan Bawaslu berkoordinasi terhadap bagaimana ASN kita tetap netral. Kemudian juga kita sudah melakukan ikrar bersama. Iya. Jadi seluruh perangkat daerah itu dipimpin oleh kepala perangkat daerahnya melakukan ikrar tentang netralitas dan membuat fakta integritas. Iya. Fakta integritas inilah yang merupakan pernyataan dari diri masing-masing bahwasan mereka bersikap netral. Iya. Kalau ada pelanggaran dari fakta integritas itu konsekuensinya tentunya adalah ketidaknetralan. Jelas tadi disampaikan oleh Pak Sadam, Iya. terhadap sanksi-sanksi yang tidak netral itu akan ada, mereka terima nanti. Nah Siap. ini Pak Sadam, terkait dengan kebijakan ini, bagaimana pemerintah daerah ini memantau kebijakan ini diterapkan bagi ASN yang bekerja di tempat terpencil gitu? Nah, jadi kalau terhadap ASN yang terpencil tadi, Iya. pada prinsipnya selain kami juga melakukan pengawasan, kami juga menekankan juga ke kepala daerah Iya. untuk membantu kami juga untuk melakukan pengawasan. Jadi kita melakukan secara bersama-sama nih Iya. dari pemerintah, BKD, kepala perangkat daerah maupun sampai unit paling bawahnya juga melakukan pengawasan dari kepala sekolahnya khususnya maupun seperti U-nya juga terhadap pegawai-pegawai kita nih, Iya, iya. terhadap mobilitasnya dan sebagainya seperti itu. Baik, kembali ke Pak Kabit Pak. Ya. Pak ini Pak, bagaimana caranya supaya ASN ini tetap bisa berpartisipasi dalam pemilu tanpa melanggar netralitas ASN ini Pak? Ya, partisipasi tetap ada. Iya. Itu tadi. Yang boleh Kan- mana gitu kan? Ya, tetaplah berikan layanan yang terbaik tanpa ada keberpihakan. Kemudian kebijakan yang disusun harus populis dan tidak ada keberpihakan. Itu tadi karena ASN memiliki hak politiknya berupa memilih, Oh, ya. berbeda dengan TNI Polri, gunakanlah hak pilihnya nanti di pada
tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Baik. Ya, itu partisipasinya. Dan jangan sekali-kali mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh siapapun juga. Iya, baik. Tadi Pak Sadam telah menyampaikan peran BKD Pak ya dalam mengawasi implementasi surat edaran ini Pak. Nah ini Pak, ada tidak perbedaan antara larangan dan batasan surat edaran ini dengan peraturan nasional? Ini kan turunan Pak ya. Surat edaran dari gubernur ini merupakan turunan. Ada perbedaan nggak kira-kira? Nggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya. Sama sekali sama gitu ya benar-benar ini. Nah, apakah ada pelatihan atau sosialisasi bagi ASN mengenai netralitas dalam pemilu ini Pak? Pelatihan mungkin tidak ada ya. Tidak ada ya Pak ya. Hanya sosialisasi saja ya. Baik. Sosialisasi melalui edukasi terus menerus melalui media yang ada, di forum-forum, kemudian pada saat apel-apel. Kemudian di grup-grup juga kita sampaikan. Itu berulang-ulang tuh, termasuk juga video singkat dari SMA 11 Ralangun itu kita sampaikan. Untuk memotivasi. Di medsos juga pakai becah. Iya. Di medsos juga kami sampaikan tuh beberapa yang tidak boleh jari-jari itu juga harus dijaga gitu ya. Jaga jari-jarimu gitu ya Pak ya. Kalau dulu kan orang jaga mulut Pak ya, sekarang jaga jari gitu ya. Karena jari bisa bicara sekarang ya Pak. Iya. Pak Sadam, kenapa ASN itu harus netral sih Pak? Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Kabid, mungkin lebih penegasannya kenapa sih harus netral gitu ASN itu? Mengapa ASN harus netral? Sejak kita diangkat sebagai PNS, kita kan juga harus menaati peraturan perundang-undangan. Nah, jadi itu merupakan salah satu kewajiban kita ya untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, tentunya itu netral. Kemudian juga kita ASN ini sebagai contoh, sebagai pelayan publik, harus profesional, tidak diskriminatif, harus adil, gitu. Jadi tidak keberpihakan kepada kelompok tertentu ya, tidak boleh keberpihakan kelompok tertentu seperti itu. Baik, cukup ya netralitas kita ya, sahabat Disdik ya, harus netral pokoknya sesuai dengan komitmen kita waktu pertama-tama menjadi seorang ASN seperti itu. Baik Pak Kabid, ini untuk close statement Pak terakhir, kira-kira ada himbauan yang ingin Bapak tambahkan yang ingin disampaikan kepada sahabat Disdik? Siap. Untuk sahabat-sahabat Disdik di sekolah-sekolah, kami mengimbau yang pertama, marilah kita melaksanakan tugas yang mulia kita ini dengan rasa disiplin yang tinggi, ya, dengan integritas yang tinggi, kemudian juga tetap menjaga rambu-rambu terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian juga sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, ASN harus netral. Kita bebas dari kepentingan siapapun dan kita bebas intervensi kepentingan apapun. Dalam posisi sekarang masa pilkada, kami harapkan kepala sekolah selaku manajer di sekolah dapat memberikan edukasi kepada seluruh jajaran untuk jangan sekali-sekali ada keberpihakan kepada calon kepala daerah. Ya. Kemudian lagi tambah disiplin yang tinggi, integritas yang tinggi, kemudian lagi tambahnya adanya pelanggaran-pelanggaran, insya Allah karir kita akan terjaga. Sayangi ini kita. Ya. Dan kita juga halal Pak gajinya. Halal gajinya. Iya. Karena begini Bu, di dalam Islam. Dalam Islam Bu, kita itu kalau kita bekerja tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, ada yang bukan hak kita bawa ke rumah. Ya, bentuk korupsi sebenarnya. Nah, korupsi waktu. Nah, yang korupsi itu adalah waktu. Tetapi gaji yang kita terima utuh. Nah, kasihan Bu, ada sesuatu yang haram kita bawa pulang ke rumah yang akan dimakan oleh anak istri kita. Tega tidak kita melihat anak istri kita menjadi bahan bakar di neraka. Untuk itu patuhi jam kerja, baik itu datang pagi datang sore dan keberadaan di sekolah. Dan ingat, jangan sekali ada keberpihakan kepada salah satu calon, karena ini melanggar ketentuan yang ditetapkan. Insya Allah integritas, disiplin, kemudian kinerja dan kompetensi yang memadai, karir kita akan terbangun dengan baik
dan melejit dengan hal-hal yang tidak diduga. Terima kasih. Iya, baik. Ada tambahan kira-kira? Iya, terima kasih. Kita selaku pegawai di pemerintahan, kita ini diikat aturan ini 24 jam. Ya, aturan kepegawaian itu melekat kita. Walaupun cuma kerjanya nggak sampai 24 jam, Pak ya? Jadi walaupun kita Senin sampai Jumat ataupun sampai Sabtu yang bagi 6 hari kerja, misalnya dari pagi sampai sore, pulang kerja. Jadi sampai malam pun juga itu aturan kepegawaian melekat juga sampai kita sama kita. Iya. Maupun di hari libur juga melekat juga aturan kepegawaian. Maka disinilah kita harus memang menjaga sosok PNS tadi baik di umum dan sebagainya. Kemudian ada pepatah juga menyatakan ikuti aturan maka aturan akan menjaga kita. Oh iya. Ya tetap kita disiplin, netral, dan tetap semangat bagi seluruh guru-guru maupun sekolah di manapun berada. Iya, baik. Luar biasa sekali perbincangan kita kali ini, cukup banyak ya Pak ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat memberikan informasi bagi guru-guru dan tenaga pendidikan di sekolah-sekolah dan juga ASN pada umumnya yang menonton podcast Sahabat Disdik ya. Terima kasih Bapak Haryanto dan juga Pak Sadam. Jangan kapok-kapok ya Pak. Nanti akan kita undang kembali untuk kita sharing-sharing di sini. Baik Sahabat Disdik, terima kasih telah menonton podcast Sahabat Disdik. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya podcast kita supaya kita tetap semangat ya memberikan berbagai informasi kepada sahabat Disdik. Saya Diania Fidraniza dan juga tim podcast PTI KP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Terima kasih banyak.